Pernahkah kamu membayangkan betapa kuatnya hati seorang wanita yang dipaksa tersenyum tenang, tepat di tempat yang paling ingin ia hindari? Tepat di malam, ketika lelaki yang pernah menghancurkan harga dirinya berdiri gagah sebagai pengantin, di bawah gemerlap lampu kristal yang menyilaukan, di tengah wangi parfum mahal dan gaun-gaun berkilau, seorang gadis miskin melangkah masuk, bukan untuk mengemis cinta, bukan untuk mencari belas kasihan, tapi untuk membungkam hinaan masa lalu dengan cara yang paling anggun. Malam itu, ia tidak datang sendirian, dengan baju lusuh dan sepatu sol tipis yang biasa menemaninya menyapu lorong kantor. Tangan kasarnya yang setiap hari memeras kain pel, yang kulitnya kapalan karena cairan pembersih, kini digenggam erat, hangat, dan penuh perlindungan oleh seorang pria yang tak pernah ia bayangkan akan berdiri di sisinya. Seorang bos kaya raya, calon suaminya. Dan pertanyaannya bukan cuman bagaimana semua itu bisa terjadi, tapi juga apakah ini sandiwara untuk menutupi luka atau justru jawaban Tuhan atas setiap tetes air mata yang pernah jatuh diam-diam di pipinya? Langit senja di ufuk barat mulai memudar, menyisakan semburat jingga yang perlahan ditelan kelabu malam. Angin sore berhembus pelan, menyelinap masuk melalui celah ventilasi sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota Jakarta. Di ruangan kecil berukuran 3 kali 4 meter itu, seorang gadis bernama Puspita duduk termenung di tepi ranjang sederhana. Kasur busa tipis yang sudah mulai kempes, seperti ikut menghela napas, menjadi saksi bisu betapa lelahnya tubuh Puspita setelah seharian menggosok lantai dan membersihkan kaca di sebuah gedung perkantoran mewah. Namun, rasa lelah di fisiknya hari ini seolah tak berarti, karena ada rasa lain yang jauh lebih menyiksa. Rasa perih yang menekan dada, seperti batu besar yang diletakkan tepat di atas jantungnya, sampai napasnya pun terasa pendek. Di tangannya, ada sebuah amplop tebal berwarna krem, dengan aksen tinta emas yang elegan. Amplop itu bukan surat biasa. Aromanya wangi, kertasnya halus dan mahal, sangat kontras dengan jemari Puspita yang kasar. Di bagian depan, tertulis nama yang sangat ia kenal. Nama yang dulu pernah bertahta begitu indah di hatinya, tapi kini seperti duri yang menancap dalam. Dan di bawah nama itu, tertulis namanya sendiri, Puspita Anggraini. Ditulis dengan huruf kaligrafi yang indah, seolah mengejek keberadaannya yang rapuh. Puspita menelan ludah. Tangannya gemetar. Ia menatap amplop itu lama sekali, seperti berharap tulisan itu tiba-tiba menghilang, seperti berharap ini cuma salah alamat. Tapi kenyataan tidak pernah sebaik itu pada orang seperti Puspita. Dengan napas tertahan, ia membuka segel amplop itu. Jemarinya menyentuh permukaan kartu undangan yang dingin. Perlahan ia menariknya keluar, dan di sana tercetak jelas sepasang nama mempelai dengan huruf timbul emas berkilauan. Bayu Pramana dan Bella Safira. Detik itu juga, dunia seakan berhenti berputar. Seperti ada suara di dalam kepalanya yang tiba-tiba sunyi, lalu digantikan dengungan panjang yang menyakitkan. Hatinya mencelos, jatuh ke dasar jurang kepedihan yang paling dalam. Bukan karena ia masih mencintai Bayu. Tidak, cinta itu sudah lama mati. Terbunuh oleh kata-kata yang dulu Bayu lemparkan tanpa rasa bersalah. Tapi undangan ini seperti tangan yang kembali mendorong kepalanya ke lumpur, seolah Bayu ingin memastikan Puspita ingat betapa rendahnya ia dulu dipandang. Ingatan Puspita melayang mundur, menembus lorong waktu ke 1 tahun yang lalu. Saat ia dan Bayu masih duduk berdua di bangku taman kota yang sederhana. Hari itu mendung, sama seperti wajah Bayu yang gelisah, dingin, dan asing. "Maafkan aku, Puspita," ucap Bayu kala itu. Suaranya terdengar seperti suara orang lain, bukan suara lelaki yang pernah ia temani 3 tahun dari nol. Puspita masih ingat betul bagaimana Bayu enggan menatap matanya. "Kenapa, Mas Bayu? Apa aku punya salah?" tanya Puspita, suaranya bergetar. Tangannya berusaha meraih tangan Bayu seperti biasanya, seperti dulu ketika mereka saling menguatkan. Tapi Bayu menepis pelan tangan itu, seolah sentuhan Puspita tiba-tiba menjadi beban. "Bukan salahmu," kata Bayu, "tapi salah keadaan kita. Kamu lihat dirimu, Puspita.
kamu hanya gadis lulusan sekolah menengah yang bekerja sebagai tenaga kebersihan. Sementara aku punya ambisi besar, aku ingin sukses, dan maaf, cinta saja tidak bisa membuatku kenyang. Kalimat itu menghujam jantung Puspita tanpa ampun. Ia ternganga, tidak percaya. Bayu, lelaki yang dulu ia doakan setiap malam, kini menelanjangi hidupnya sendiri dengan hinaan paling tajam. Tapi Mas, kita bisa berjuang bersama. Aku janji akan bekerja lebih keras lagi untuk bantu Mas Bayu, pinta Puspita. Air matanya mulai jatuh, deras, membasahi pipi. Namun Bayu menggeleng tegas, berdiri, merapikan jas kerjanya yang baru ia beli dari hasil gaji pertamanya yang bahkan belum seberapa. Tidak bisa Puspita, aku butuh wanita yang sepadan, wanita yang bisa menunjang karirku, bukan yang justru menyusahkan hidupku dengan kemiskinan dan beban keluarga. Kamu harus sadar diri. Kita berbeda kasta. Dan setelah itu, Bayu pergi begitu saja, meninggalkan Puspita yang hancur lebur di bawah rintik hujan. Bayu memblokir semua akses komunikasi. Seolah 3 tahun perjuangan dan cinta Puspita tidak lebih berharga dari debu yang menempel di sepatu Bayu. Kini, setahun kemudian, Bayu kembali muncul bukan dengan permintaan maaf, melainkan dengan selembar undangan pernikahan yang dikirim ke alamat kos Puspita. Puspita kembali ke masa kini. Air matanya menetes satu persatu, jatuh tepat di atas ukiran nama Bayu pada kartu undangan itu. Dadanya sesak. Ia bukan menangis karena cinta. Ia menangis karena harga dirinya diinjak lagi. Ya Allah, kuatkan hamba, bisiknya lirih. Ia meletakkan undangan itu di atas meja kecil di samping tempat tidurnya. Dan di samping undangan mewah itu, tergeletak botol-botol obat milik ibunya. Puspita menoleh ke dipan sebelah, melihat ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan tertidur pulas. Napas ibunya terdengar berat, sesekali diselingi batuk kecil. Puspita cepat-cepat mengusap air mata, takut isaknya membangunkan wanita yang menjadi alasan ia masih bertahan hidup. Ia bangkit pelan, membetulkan selimut lusuh yang menutupi tubuh ringkih itu. Wajah ibunya terlihat damai, meski guratan sakit dan lelah begitu jelas. Demi ibunya, Puspita bertahan. Demi obat, demi sewa kos, demi makan sederhana yang kadang hanya nasi dengan garam, Puspita rela menelan gengsi. Ia bekerja sebagai office girl di perusahaan besar, membersihkan toilet, membuang sampah, disuruh-suruh oleh karyawan yang usianya bahkan lebih muda darinya. Ibu, Puspita janji akan membahagiakan ibu, ucapnya dalam hati sambil mengecup kening ibunya. Tapi bayangan undangan itu kembali menghantui. Tanggal pernikahan itu lusa, Sabtu malam, di sebuah hotel berbintang di pusat kota. Tempat yang megah yang mungkin seumur hidup Puspita tak akan pernah bisa masuki jika bukan karena undangan ini. Di dalam diri Puspita ada gejolak yang hebat. Satu sisi, hatinya berteriak untuk merobek undangan itu, membuangnya, melupakan Bayu, melupakan luka. Tapi sisi lain merasa tertantang. Jika ia tidak datang, Bayu pasti akan berpikir Puspita masih terpuruk, masih malu, masih kalah. Puspita kembali duduk di lantai beralaskan tikar plastik. Ia memeluk lutut, menenggelamkan wajah di antara kedua tangan. Di luar, suara azan Isya berkumandang dari masjid terdekat, syahdu, merasuk ke dalam jiwa yang gundah. Suara itu mengingatkannya pada pesan almarhum ayahnya dulu. Seberapapun orang melempar batu, balaslah dengan buah yang manis. Puspita menatap langit-langit kamar kos yang catnya mengelupas. Haruskah aku datang ya Allah? Tapi dengan apa? Baju terbaikku cuman kebaya batik yang warnanya sudah pudar. Sepatuku solnya tipis. Aku cuman akan jadi bahan tertawaan. Aku akan mempermalukan diriku sendiri di hadapan Bayu dan istri barunya yang kaya itu. Rasa minder mencekik. Puspita merasa dirinya sangat kecil dibanding dunia Bayu sekarang. Bayu yang mungkin sudah jadi manajer atau pengusaha, bersanding dengan Bella yang pasti cantik, wangi, dan bergelimang harta. Sementara Puspita pulang kerja dengan bau keringat, tangan kapalan, dan tubuh yang lelah. Ia menarik napas panjang, lalu bangkit mengambil wudhu.
Air dingin menyentuh wajahnya, memberi kesegaran. Dalam salatnya, Puspita menumpahkan semua keluh. Ia bersujud lama. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui isi hati hamba. Kalau kedatangan hamba ke sana hanya menambah luka, jauhkanlah hamba. Tapi kalau Engkau punya rencana lain, kuatkanlah hati hamba. Selesai salat, ia merasa sedikit lebih tenang. Tapi realita tetap menunggu di atas meja, dalam bentuk undangan itu. Dan entah dorongan dari mana, keberanian kecil tumbuh di sudut hatinya. Puspita lelah dianggap lemah, lelah dipandang rendah hanya karena miskin. Aku akan datang, gumamnya pelan, tapi penuh tekad. Aku akan datang bukan untuk mengemis cinta, bukan untuk membuat keributan. Aku akan datang untuk menunjukkan pada Mas Bayu bahwa Puspita yang dulu dia hina masih bisa berdiri tegak. Kebahagiaanku tidak bergantung pada dirinya. Namun tekad itu kembali goyah saat ia membuka lemari plastiknya. Isinya hanya kemeja kerja, kaos rumahan, celana bahan yang sudah lama. Tidak ada gaun pesta, tidak ada sepatu berkilau, tidak ada apapun yang pantas untuk hotel mewah. Puspita menutup lemari itu perlahan, bersandar ke dinding, dan untuk sesaat ia merasa putus asa lagi. Bagaimana mungkin aku datang ke sana seperti ini? Di tengah lamunannya, ponsel jadulnya bergetar. Pesan masuk dari atasannya, kepala bagian kebersihan, besok diminta datang lebih pagi. Ruang rapat direksi harus steril dan bersih sebelum jam 9, karena ada pertemuan penting. Puspita menghela napas. Hidupnya tidak seperti dongeng Cinderella. Tidak ada Ibu Peri yang akan datang menyulap labu jadi kereta. Malam makin larut, jangkrik terdengar sayup. Bayangan wajah sinis Bayu saat menghinanya berputar seperti kaset rusak. Cinta saja tidak bisa membuatku kenyang. Dalam gelap kamar, Puspita berbisik pada dirinya sendiri, dengan suara yang hampir patah, tapi tetap berusaha tegar. Lihat saja nanti Mas Bayu, mungkin aku miskin harta, tapi aku kaya hati. Allah tidak tidur, Allah Maha Adil. Malam itu, Puspita tertidur dengan sisa air mata yang mengering di pipi. Di atas meja, undangan tinta emas itu berkilau, terkena cahaya lampu jalan dari celah jendela. Seolah menantangnya menghadapi takdir. Dan Puspita tidak tahu bahwa esok hari, takdir akan mempertemukannya dengan seseorang yang akan melihatnya bukan sebagai debu, melainkan permata yang selama ini tersembunyi. Matahari pagi belum sepenuhnya muncul ketika Puspita sudah berdiri di pinggir jalan, memeluk tas kain lusuhnya seperti memeluk sisa keberanian yang ia punya. Udara Jakarta masih dingin, tapi dingin itu tak seberapa dibanding rasa hampa yang sejak semalam menempel di dadanya. Ia sempat melirik undangan itu sekali lagi sebelum berangkat, lalu buru-buru menyelipkannya ke dasar tas, menutupinya dengan seragam kerja yang sudah mulai pudar, seolah kertas mewah itu bisa melukai matanya jika terlalu lama ditatap. Bus kota datang dengan suara rem yang kasar. Puspita naik, berdesak-desakan bersama orang-orang yang sama lelahnya, sama terburunya mengejar hidup. Di dalam bus, campuran aroma keringat, asap, debu jalanan, dan napas pagi yang pengap membuat kepalanya sedikit pening. Tapi ia memaksa dirinya tetap tenang. Ia menatap keluar jendela yang kusam, melihat gedung-gedung tinggi semakin dekat. Kaca-kacanya berkilauan seperti dunia lain yang tak pernah benar-benar menganggapnya ada. Begitu tiba di gedung perkantoran, Puspita berjalan cepat melewati lobi yang luas dan dingin. Orang-orang berpakaian rapi lalu lalang, pria-pria berjas melangkah seperti mereka punya masa depan yang pasti, dan wanita-wanita berhak tinggi melenggang dengan percaya diri, seolah dunia sudah disiapkan untuk mereka sejak lahir. Puspita menunduk, bukan karena takut, tapi karena sudah terbiasa menjaga jarak dari kemewahan yang tak pernah bisa ia sentuh tanpa merasa malu. Di ruang ganti kecil, ia mengganti baju dengan seragam kerjanya. Lalu rutinitas dimulai lagi. Ia menggosok lantai marmer yang mengilap, mengelap kaca, sampai tak ada sidik jari, merapikan ruang rapat yang dipakai orang-orang membicarakan angka-angka miliaran. Tangannya cekatan, gerakannya hafal di luar kepala, seperti mesin yang tak boleh berhenti. Jam bergeser pelan.
tapi beban di hatinya tidak ikut bergerak. Setiap kali lelah menyerang, ia hanya mengingat wajah ibunya, mengingat botol obat yang semakin menipis, mengingat kenyataan pahit bahwa bulan ini harga obat naik lagi. Saat kantor mulai lebih sepi dan suara langkah kaki tak seramai tadi, Puspita justru merasa semakin gelisah. Ia takut pulang ke kamar kos dan kembali sendirian dengan pikirannya sendiri. Ia takut undangan itu membesar di kepalanya, berubah jadi suara yang terus menertawakannya. Jadi, ia memilih tetap sibuk. Ia menyeret pelnya menuju pantry, dapur kecil tempat karyawan biasa membuat minuman, dan di sana ia duduk sebentar di kursi bar, mencoba mengistirahatkan punggungnya yang terasa remuk. Namun istirahat itu tidak pernah benar-benar menjadi istirahat. Tanpa sadar, tangannya merogoh tas. Kertas itu seperti memanggilnya. Puspita mengeluarkan undangan pernikahan itu, menatapnya dengan mata yang sudah lelah menahan air. Nama Bayu tertera di sana seperti pisau yang masih tajam. Nama wanita itu, Bella, juga berdiri anggun di sampingnya, seolah memberitahu Puspita bahwa hidup Bayu sudah naik kelas, sementara dirinya tetap berada di lantai paling bawah. Dada Puspita menegang. Air mata yang sejak pagi ia kunci, rapat akhirnya runtuh. Ia menunduk, bahunya bergetar, mencoba menutup mulutnya agar tak ada suara keluar. Tapi rasa sesak itu tak bisa dibohongi. Semua yang ia pendam selama setahun seakan pecah bersamaan. Hinaan, perpisahan, rasa malu, rasa tidak berharga, rasa capek hidup tanpa pernah merasa cukup. Di sela napas yang terputus-putus, ia sempat berbisik, hampir seperti protes pada langit. Kenapa dunia terasa begitu tidak adil padanya? Di saat itulah, pintu ruang kerja utama terbuka pelan. Seorang pria bertubuh tegap masuk dengan kemeja putih rapi. Wajahnya lelah, seperti baru saja menyelesaikan pertemuan panjang yang menguras tenaga. Itu Pak Irfan, pemilik perusahaan. Orang yang namanya hanya berani Puspita dengar dari jauh, karena baginya, pria itu seperti bagian dari dunia yang terlalu tinggi untuk dijangkau. Pak Irfan berjalan menuju pantry untuk membuat kopi. Tapi langkahnya melambat ketika ia mendengar suara tertahan. Ishak yang berusaha disembunyikan, dahinya berkerut. Siapa yang masih ada di kantor jam segini dan menangis seperti itu? Ia mendekat, bukan dengan amarah, melainkan dengan rasa yang jarang dimiliki orang-orang berkuasa, rasa ingin memastikan. Saat Puspita mengangkat wajah untuk menghapus air matanya, ia melihat Pak Irfan sudah berdiri di dekatnya. Dalam panik, Puspita buru-buru menyembunyikan undangan itu di belakang punggung seperti anak kecil ketahuan melakukan kesalahan. "Maaf Pak," katanya cepat, suaranya serak. "Saya tidak tahu ada Bapak di sini. Saya cuma istirahat sebentar. Saya akan kembali bekerja." Ia ingin berdiri, tapi Pak Irfan menahan dengan satu kalimat yang membuat Puspita membeku. "Jangan minta maaf hanya karena kamu menangis," ucapnya datar, namun hangat, seperti seseorang yang mengerti bahwa air mata bukan kejahatan. "Duduklah," perintah itu terdengar aneh di telinga Puspita. Ia terbiasa dimarahi, terbiasa disuruh-suruh, tapi bukan begini. Bukan dengan nada yang tenang, bukan dengan tatapan yang seolah melihatnya sebagai manusia. Puspita mengangguk gugup. Tangannya masih gemetar saat ia meracik minuman, membuatkan teh hangat untuk Pak Irfan, karena itulah yang paling cepat ia lakukan. Pak Irfan duduk di kursi bar, menyesap perlahan, dan keheningan di antara mereka terasa canggung sekaligus aman. Lalu matanya tertuju pada tangan Puspita yang masih menyembunyikan sesuatu. Puspita semakin gugup. Dengan ragu, ia mengeluarkan undangan itu. Kertasnya sudah agak lecek karena diremasnya tadi. Ia meletakkannya di meja, seperti meletakkan luka yang tak lagi sanggup ia simpan sendiri. Pak Irfan melirik sekilas. Ia tidak membuka seluruhnya, tapi ia mengerti. Seorang wanita memegang undangan pernikahan sambil menangis biasanya hanya berarti satu hal. Puspita menunduk. "Saya minta maaf, Pak. Saya tidak profesional. Saya janji tidak akan mengulanginya." Pak Irfan meletakkan cangkirnya pelan, menatap Puspita lama. Bukan tatapan menghakimi, melainkan tatapan yang membuat Puspita merasa
Kecil, tapi juga terlihat. "Siapa namamu?" tanya Pak Irfan. "Puspita, Pak," jawabnya lirih. Pak Irfan mengulang nama itu seolah merasakannya di lidahnya, lalu berkata pelan, seperti seorang kakak yang sedang menasihati adiknya. Ia bilang, banyak orang berpikir kekuatan itu terlihat saat kita tertawa keras dan terlihat bahagia. Tapi kekuatan terbesar justru saat seseorang sanggup tersenyum ketika hatinya hancur, saat ia mampu tetap berdiri ketika dunia menekan kepalanya ke bawah. Kata-kata itu seperti air yang jatuh ke tanah kering di hati Puspita. Ia menahan napas, karena mendadak ia merasa ingin menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sakit, karena ada seseorang yang akhirnya tidak menganggap air matanya sebagai kelemahan. "Mantanmu menikah dengan wanita lain?" tanya Pak Irfan, suaranya tetap tenang, tidak penasaran berlebihan, tidak mengorek. Dan seperti bendungan yang sudah lama retak, Puspita bercerita tentang bagaimana ia dihinakan, tentang bagaimana ia dibuat merasa tak sepadan hanya karena miskin, tentang undangan itu yang rasanya seperti tamparan kedua, seperti pamer yang sengaja dikirim agar ia tahu posisi dirinya di mata Bayu. Ia mengaku ia merasa tidak berharga, merasa seperti tidak ada yang bisa ia banggakan. Pak Irfan mendengarkan tanpa menyela, lalu berkata sesuatu yang membuat dada Puspita bergetar. Ia bilang cinta yang didasari materi itu rapuh. Orang yang memilih pasangan hanya karena uang, jika suatu hari uang itu hilang, ia akan pergi tanpa menoleh. Dan orang yang menilai manusia hanya dari uangnya, dialah yang sebenarnya miskin, miskin hati. Pak Irfan berdiri dan berjalan ke jendela kaca besar pantry. Dari sana, lampu-lampu kota terlihat seperti bintang-bintang kecil. Ia berkata pelan, seolah berbicara pada langit dan juga pada Puspita, bahwa di langit ada bintang besar dan ada bintang kecil. Tidak semua bersinar sama terang, tapi semuanya punya peran untuk membuat malam indah. Begitu juga manusia. Puspita mungkin merasa redup sekarang, tapi bukan berarti ia tidak punya cahaya. Cahaya itu hanya sedang menunggu waktunya. Puspita menatapnya, matanya basah, tapi wajahnya berbeda. Ada sesuatu yang mulai berdiri di dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini terkubur oleh hinaan. "Terima kasih Pak Irfan," ucapnya, suaranya gemetar. Air matanya turun lagi, tapi kali ini air mata haru. "Kata-kata Bapak berarti sekali buat saya." Pak Irfan menatapnya sekali lagi, lalu suaranya berubah sedikit tegas, seperti orang yang peduli, tapi tidak ingin terlalu terlihat lembut. "Sudah malam. Tidak baik gadis sepertimu pulang terlalu larut," katanya. "Pekerjaan ini besok bisa dilanjutkan staf pagi, pulang." Lalu ia pergi, meninggalkan pantry itu dengan punggung tegak. Sementara Puspita masih terpaku, seperti baru saja diselamatkan dari tenggelam tanpa tahu siapa yang menariknya ke permukaan. Dalam perjalanan pulang, di atas bus yang kembali penuh dan bising, Puspita memejamkan mata. Kalimat Pak Irfan berputar-putar di kepalanya, menjadi sesuatu yang ia genggam kuat seperti doa baru. Ia sadar, kemenangan terbesar bukan saat kita membalas dendam, tapi saat kita mampu tersenyum pada orang yang pernah melukai kita tanpa lagi merasa hancur. Malam itu, Puspita tidur dengan hati yang masih sakit, tapi tidak lagi sepenuhnya gelap. Seolah ada nyala kecil yang baru dinyalakan. Dan ia belum tahu bahwa esok paginya nyala itu akan diuji. Karena sebuah panggilan dari lantai paling atas akan mengubah langkah hidupnya lebih cepat dari yang ia duga. Pagi itu, Puspita bahkan belum sempat menuntaskan rasa cemasnya ketika sesuatu yang jauh lebih menegangkan datang menghampirinya. Ia sedang mengepel lorong dekat area direksi. Gerakannya seperti biasa, cepat dan rapi, tapi pikirannya masih tersangkut pada undangan yang ia sembunyikan di dalam tas. Setiap kali kain pel menyentuh lantai, ia seperti mendengar gema kata-kata Bayu di kepalanya, kata-kata yang dulu membuatnya merasa kecil dan tidak pantas dicintai. Lalu, dari kejauhan, langkah sepatu terdengar pelan namun tegas. Bukan langkah karyawan biasa yang terburu-buru, melainkan langkah seseorang yang tahu dirinya punya kuasa atas ruangan ini. Puspita menoleh dan seketika napasnya tertahan. Seorang wanita berpakaian rapi, rambutnya tersanggul anggun, kacamata bertengger di hidungnya,
berdiri tepat di hadapannya. Wajahnya tenang, profesional, dan aura wibawanya membuat Puspita spontan menghentikan gerak tangan. Itu Bu Sarah, sekretaris pribadi Pak Irfan. Jantung Puspita rasanya langsung jatuh ke perut. Tangannya yang memegang gagang pel mendadak kaku. Ia cepat-cepat menaruh ember sedikit ke samping, lalu berdiri tegak dengan kepala tertunduk, seperti orang yang menunggu vonis. "Iya Bu Sarah," ucap Puspita pelan. Suaranya bergetar, meski ia berusaha menutupi. Bu Sarah menatapnya sebentar, lalu berkata datar, "Sulit ditebak apakah ini kabar baik atau buruk. Pak Irfan memanggilmu ke ruangannya sekarang." Dunia Puspita seakan menyempit. Ruangan terasa lebih dingin. Telapak tangannya langsung basah oleh keringat dingin. Yang terpikir olehnya hanya satu hal. Apakah ia akan ditegur? Apakah semalam ada yang melihatnya menangis dan melapor? Apakah ia akan dipecat? Dan kalau ia dipecat, obat ibunya bagaimana? Sewa kos bagaimana? Puspita hampir lupa cara bernapas. Ia meremas ujung seragamnya yang sedikit kusut, lalu mengangguk cepat. "Baik, Bu. Saya akan ke sana." Bu Sarah hanya memberi instruksi singkat agar Puspita meninggalkan pekerjaan sebentar dan merapikan seragamnya. Kata-kata itu tidak keras, tapi justru membuat Puspita semakin gugup. Ia menepuk-nepuk seragamnya, membetulkan kerudung instan, memastikan tidak ada noda mencolok. Namun, semakin ia berusaha rapi, semakin ia merasa dirinya tetap saja tidak pantas untuk naik ke tempat orang-orang langit itu. Dengan langkah ragu, Puspita masuk ke lift. Pintu lift menutup perlahan, dan setiap denting saat lift melewati lantai demi lantai terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang menakutkan. Tangannya meremas tali tasnya kuat-kuat. Di dalam lift, ia bisa melihat pantulan wajahnya di dinding kaca, pucat, cemas, mata sedikit sembab sisa semalam. Saat pintu lift terbuka di lantai paling atas, udara di sana terasa berbeda, lebih sunyi, lebih bersih, lebih dingin. Karpet tebal meredam langkah kakinya. Puspita berjalan pelan menuju pintu ganda besar dari kayu jati yang kokoh. Ada papan nama berwarna emas yang membuat dadanya makin berdebar, Irfan Wijaya. Ia menelan ludah lalu mengetuk pelan. "Masuk!" Suara itu tegas, tapi tidak menyeramkan. Puspita membuka pintu perlahan dan melangkah masuk. Ruangan itu luas, terang, dengan jendela besar yang menatap kota. Di balik meja kerja besar penuh tumpukan berkas, Pak Irfan duduk dengan kacamata di wajahnya, seperti seseorang yang hidupnya selalu dipenuhi tanggung jawab. "Selamat pagi, Pak," sapa Puspita hampir tak terdengar. Irfan meletakkan dokumennya, melepas kacamatanya, lalu menatap Puspita. Tatapan itu membuat Puspita semakin tidak nyaman. Ia merasa seperti noda kecil yang masuk ke ruangan mewah ini. "Duduk," ujar Irfan singkat. Puspita melirik kursi tamu yang empuk, dan dadanya semakin sesak. Kursi itu terasa terlalu bersih, terlalu pantas untuk orang-orang penting, bukan untuk seragam cleaning service yang ia kenakan. Ia hampir menolak, tapi tatapan Irfan tegas namun lembut, seperti menuntunnya tanpa memaksa. Dengan kaki lemas, Puspita duduk di ujung kursi, tubuhnya tegang seperti siap melompat kapan saja. "Pak, kalau saya ada salah, saya minta maaf," kata Puspita cepat. Kata-katanya tumpah tanpa bisa ia kendalikan. "Kalau soal pekerjaan, saya akan perbaiki. Kalau soal telat atau kurang bersih, saya..." "Tenang," Irfan memotong lembut. "Kamu tidak dipanggil ke sini untuk mendapatkan surat peringatan." Puspita langsung mengangkat wajahnya. Matanya membulat, seolah baru saja mendengar sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau bukan untuk ditegur, lalu untuk apa? Irfan menggeser sebuah kotak di atas meja. Kotak yang rapi dan terlihat mahal. "Saya memanggilmu untuk memberikan ini dan membicarakan soal undangan pernikahan itu." Dada Puspita langsung bergetar. Ia merasa wajahnya panas. Undangan itu. Berarti Irfan benar-benar tahu. Berarti semalam ia benar-benar terlihat rapuh. Malu mulai merambat ke seluruh tubuhnya, membuatnya ingin menghilang. Puspita menatap kotak itu bingung. "Ini apa, Pak?" "Bukalah," kata Irfan. Dengan tangan gemetar, Puspita membuka kotak itu. Dan seketika, napasnya tercekat. Di dalamnya ada sebuah gaun yang indah. Warnanya lembut, potongannya anggun,
dengan sedikit aksen payet mutiara di bagian leher dan pergelangan tangan. Tidak mencolok, tidak berlebihan, tapi justru memancarkan aura keanggunan yang membuat siapapun yang melihatnya akan mengerti bahwa pemakainya dihargai. Puspita menatap gaun itu seperti menatap mimpi. "Pak, ini untuk siapa?" "Untuk kamu." Puspita merasa tenggorokannya menutup. "Untuk saya?" Suaranya nyaris tidak keluar. "Tapi kenapa, Pak? Saya tidak punya uang untuk mengganti. Saya tidak..." Irfan mengangkat tangan, menghentikan kalimatnya. "Ini bukan hutang, ini perlengkapan." "Perlengkapan?" Puspita semakin bingung. Irfan menghela napas panjang, lalu menatap Puspita seperti seseorang yang sedang menyiapkan prajurit sebelum turun ke medan perang. "Kamu bilang ingin datang ke pernikahan mantanmu, ingin membuktikan bahwa kamu kuat. Bagus, tekadmu sudah kuat. Tapi medan yang akan kamu masuki nanti malam bukan medan biasa. Itu medan penuh tatapan. Banyak mulut yang siap mencibir. Mantanmu dan calon istrinya pasti sudah menyiapkan panggung untuk merasa lebih tinggi darimu. Kalau kamu datang tanpa perlindungan, kamu akan jadi sasaran empuk bagi ego mereka." Kata-kata itu menusuk. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyadarkan. Puspita menunduk, memegang gaun itu pelan, seolah takut kainnya rusak oleh tangannya yang kasar. Lalu Irfan mengatakan sesuatu yang membuat mata Puspita membelalak lebar. "Saya akan menemanimu ke pernikahan itu nanti malam." Puspita membeku, seperti ada petir kecil menyambar di dalam kepalanya. "Maaf, Pak. Bapak menemani saya." Irfan mengangguk tanpa ragu, seolah itu keputusan paling wajar di dunia. Dan justru itulah yang membuat Puspita semakin panik. "Tidak mungkin, Pak." Puspita refleks berdiri karena terlalu kaget. "Orang-orang akan bicara. Mereka akan mengira kita punya hubungan. Saya ini hanya..." "Duduk," Irfan memotong. "Tetap tenang. Dengarkan saya baik-baik." Puspita duduk lagi, kali ini lebih gelisah. Irfan melanjutkan dengan suara rendah, tapi setiap katanya jatuh tepat ke tempat paling rapuh di hati Puspita. "Saya melakukan ini bukan karena kasihan," ucapnya. "Saya melakukan ini karena saya menghargai manusia. Dan saya tahu, martabat itu nilainya jauh lebih mahal daripada jabatan CEO." Irfan berhenti sejenak, lalu berkata seperti sedang membacakan sebuah kenyataan yang selama ini tidak pernah Puspita dengar dari siapapun. Ia membandingkan Puspita dengan sesuatu yang berharga, seperti berlian yang dibuang ke lumpur, karena orang bodoh mengira itu hanya kaca biasa. Padahal, berlian tetap berlian. Sekotor apapun lumpurnya, nilainya tidak berubah. Yang berubah hanya cara orang memandang. Puspita menatap Irfan, dan tiba-tiba dadanya sesak oleh rasa yang aneh. Selama ini, ia selalu merasa dirinya tidak berarti. Ia selalu merasa wajar kalau orang meremehkannya. Tapi sekarang seorang pria yang dunia dan langitnya jauh di atas mengatakan ia berharga. Bukan karena belas kasihan, melainkan karena ia memang layak dihargai. "Tapi Pak, nanti orang akan mengira kita punya hubungan," ulang Puspita lirih, masih takut. Irfan tersenyum tipis. "Biarkan mereka mengira apapun. Berdiri di samping wanita sebaik kamu justru sebuah kehormatan bagi saya." Kalimat itu membuat Puspita kehilangan kata-kata. Air matanya menetes tanpa ia sadari, jatuh ke pangkuannya. Ia menunduk menatap gaun di dalam kotak, lalu bertanya dengan suara patah, "Kenapa Bapak sebaik ini pada saya?" Irfan mengulurkan selembar tisu, menyerahkannya pada Puspita. Lalu, dengan nada yang lebih pelan, ia mengungkapkan sesuatu yang selama ini ia simpan. Ia bercerita bahwa dulu, saat ia masih kecil, ia pernah melihat seseorang yang ia cintai menangis sendirian, dihina, diremehkan, dipandang rendah, dan tidak ada satupun yang berdiri di sampingnya untuk berkata bahwa dia berharga. Ia tahu rasanya menjadi orang yang tidak punya pelindung. Dan sekarang, Tuhan memberinya kemampuan untuk menjadi orang yang dulu ia harapkan ada, seseorang yang bisa berdiri di samping orang baik, menepuk bahu mereka, dan berkata, "Kamu tidak sendirian." Puspita mendengarkan sambil menangis, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tangis itu bukan hanya karena luka, tapi juga karena merasa dilihat, merasa dipahami. Di dalam hatinya, ia seperti mengerti,
Mungkin inilah cara doa semalam dijawab. Bantuan datang lewat tangan manusia yang tak pernah ia duga. Irfan kemudian memberi Puspita sebuah kartu. Setelah pulang kerja, kamu langsung ke alamat ini. Saya sudah mengatur semuanya. Tunjukkan kartu itu. Mereka akan membantumu bersiap. Pakai gaun ini. Jangan khawatir soal apapun. Puspita menggenggam kartu itu seperti menggenggam seutas harapan. Terima kasih banyak Pak Irfan, ucapnya terbata. Saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Irfan hanya mengangguk. Tidak perlu membalas, sekarang kembalilah bekerja. Tapi ingat, jangan terlalu lelah. Nanti malam kamu harus terlihat segar. Saya akan menjemputmu. Puspita keluar dari ruangan itu dengan langkah yang masih tidak percaya. Saat pintu tertutup di belakangnya, ia berhenti sejenak di lorong, memeluk kotak gaun itu erat di dadanya, seolah kotak itu adalah tameng yang melindungi sisa keberaniannya. Ia menatap jauh ke depan, dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya membayangkan dirinya datang ke pernikahan itu sebagai gadis miskin yang akan ditertawakan, tapi sebagai wanita yang akhirnya berani berdiri tegak tanpa meminta-minta cinta dari orang yang pernah menghinanya. Sepanjang sisa hari itu, Puspita bekerja dengan semangat yang aneh, semangat yang tidak ia kenal sebelumnya. Jam terasa berjalan lebih cepat, sore menjelang, dan setiap detik seperti membawa dirinya lebih dekat pada malam yang akan mengubah segalanya. Sementara di tempat lain, Irfan pun mulai bersiap, memilih setelan jas terbaiknya, warna biru tua yang elegan, seolah ia memang sudah memutuskan. Malam ini bukan hanya malam pesta pernikahan seseorang, tapi malam pembuktian martabat seorang wanita yang selama ini dipandang rendah. Sore itu, setelah jam kerjanya selesai, Puspita memeluk kotak gaun itu seolah memeluk nyawanya sendiri. Di dalam bus yang berguncang pelan, ia menatap jalanan Jakarta yang macet. Lampu kendaraan berkelip seperti garis-garis tak berujung, dan untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya sedang bergerak ke arah yang tidak ia pahami. Bukan hanya penampilan yang akan berubah malam ini, tapi cara ia memandang dirinya sendiri, cara ia berdiri sebagai manusia. Alamat salon yang diberikan Pak Irfan membawanya ke sebuah tempat yang tampak seperti dunia lain. Begitu pintu kaca dibuka, aromaterapi yang segar langsung menyambut, bercampur alunan musik instrumental yang halus. Rak-rak kaca berisi produk-produk kecantikan tertata rapi, lampu-lampu hangat memantul pada lantai yang bersih mengilap. Puspita yang biasanya akrab dengan bau desinfektan dan debu pel, mendadak merasa dirinya terlalu asing untuk berada di sini. Ia berdiri kaku di dekat pintu, memeluk kotak gaun itu lebih erat, sampai seorang staf menghampirinya dengan senyum ramah yang membuat Puspita hampir lupa cara bernapas. "Mbak Puspita?" tanya staf itu lembut. Puspita mengangguk cepat, gugup, seperti takut namanya salah disebut. Ia menyerahkan kartu yang diberikan Irfan dengan tangan gemetar. Begitu kartu itu dibaca, sikap mereka berubah semakin hormat, semakin hangat, seolah Puspita bukan seorang cleaning service yang baru turun dari bus kota, melainkan tamu penting yang harus dijaga martabatnya. "Silakan Mbak, semuanya sudah disiapkan," kata mereka. Kalimat sederhana itu membuat dada Puspita bergetar. Ia tidak terbiasa diperlakukan seperti itu. Ia tidak terbiasa dipanggil Mbak, dengan nada tulus, bukan nada menyuruh. Ia tidak terbiasa dilayani tanpa ada ejekan tersembunyi di ujung senyum. Di ruang rias, ia diminta duduk. Lampu-lampu putih lembut menyorot wajahnya. Untuk beberapa detik, Puspita ingin kabur. Ia merasa pasti akan mempermalukan dirinya sendiri. Tapi para staf itu begitu sabar, begitu baik. Mereka menenangkannya, menjelaskan setiap langkah, seperti sedang membantu seorang wanita yang lama sekali lupa bagaimana rasanya dirawat. Saat Puspita membuka kerudungnya agar rambutnya ditata, salah satu staf memuji kesabarannya. Puspita hanya tersenyum kecil, walau hatinya berkecamuk. Ia selalu merasa dirinya hanya layak bekerja dan menahan, bukan menerima. Proses itu berlangsung hampir 2 jam. Wajah Puspita dibersihkan dengan lembut, diberi perawatan, lalu riasan mulai dibentuk perlahan. Tidak ada bedak tebal seperti topeng. Semuanya dibuat terlihat segar, halus dan rapi. Alisnya dirapikan, bulu matanya ditata, pipinya diberi semburat yang manis, dan lipstik mata warna nude membuat senyumnya tampak hangat.
dan ketika semuanya selesai, mereka memintanya berdiri di depan cermin besar setinggi tubuh manusia. Puspita menatap pantulan dirinya sendiri, lalu napasnya tercekat. Di dalam cermin itu, ia melihat seseorang yang hampir tidak ia kenali. Jilbabnya kini menempel rapi, membingkai wajahnya yang tampak bercahaya. Matanya terlihat hidup, kulitnya bersih, senyumnya lembut. Ini bukan sekadar karena make up mahal. Ada aura yang berbeda. Ada ketenangan yang selama ini tidak pernah ia lihat pada dirinya sendiri. Ini benar-benar aku, bisiknya lirih, seolah takut pantulan itu akan hilang jika ia berbicara terlalu keras. Tangannya menyentuh pipinya sendiri, pelan, tidak percaya. Sinta Puis, yang merapikan ujung jilbabnya, tersenyum hangat. "Mbak Puspita, kamu cantik sekali, cantik yang menenangkan," kata Sinta dengan nada tulus. Air mata haru hampir menetes, tapi Puspita buru-buru menahannya. Ia takut riasannya rusak. Ia takut jika ia menangis, semuanya akan kembali seperti semula. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang pecah. Bukan pecah karena sakit, melainkan karena ia baru sadar, ternyata selama ini ia bukan tidak cantik, bukan tidak berharga. Hanya saja ia tidak pernah diberi kesempatan untuk melihat dirinya dengan mata yang baik. Ketika jam menunjukkan 10 menit lagi menuju waktu yang dijanjikan, Puspita sudah siap sepenuhnya. Ia mengenakan sepatu hak tinggi berwarna senada, halus dan elegan, membuat posturnya tegak dengan cara yang tidak biasa. Gaun yang diberikan Irfan membingkai tubuhnya dengan anggun, tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuatnya terlihat seperti wanita yang tahu martabatnya. Lalu pintu salon terbuka. Seorang pria masuk dan ruangan seperti ikut menahan napas. Pak Irfan berdiri di sana dengan setelan jas biru tua yang elegan, dipadukan kemeja putih bersih dan dasi abu-abu silver. Rambutnya ditata rapi ke belakang memperlihatkan kening yang tegas. Di bawah sorot lampu teras salon yang kekuningan, ia terlihat gagah, tenang, dan sulit dijangkau. Puspita menelan ludah. Jantungnya kembali berdegup kencang. Ini ujian pertama yang sesungguhnya. Ia tiba-tiba takut. Takut Irfan akan kecewa. Takut semua ini hanya terlihat bagus di cermin, tapi tidak di mata orang seperti Irfan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Irfan menatap Puspita, dan untuk beberapa detik, ia seperti lupa berkata-kata. Ia memang sudah membayangkan Puspita akan terlihat cantik. Tapi Puspita malam ini bukan cantik yang seperti sosialita. Kecantikan Puspita adalah kecantikan yang menyejukkan, teduh. Seperti melihat bulan purnama di tengah malam yang sunyi. Ada kelembutan yang menyentuh relung hati Irfan yang paling dalam. Puspita yang ditatap sedemikian rupa mendadak salah tingkah. Ia menunduk, pipinya memanas, lalu buru-buru merapikan ujung gaunnya seperti anak sekolah yang gugup. "Malam, Pak," ucapnya pelan. "Malam, Puspita," jawab Irfan. Suaranya terdengar lebih serak dari biasanya, seolah ia pun sedang menahan sesuatu di dalam dada. Ia melangkah mendekat, matanya tidak beranjak dari wajah Puspita, seperti ia sedang mencari kalimat yang tepat, agar tetap jujur tapi tidak terdengar berlebihan. Puspita memberanikan diri mengangkat wajah. "Bapak, kenapa menatap saya begitu?" Irfan tersenyum tulus. Lalu ia berkata dengan suara yang pelan namun penuh keyakinan, bahwa Puspita mengingatkannya pada teratai. Teratai itu tumbuh di air yang keruh, akarnya menancap di lumpur kotor. Tapi saat ia mekar, kelopaknya bersih, indah, dan tidak membawa bau lumpur itu sedikit pun. "Malam ini kamu seperti teratai itu," ucap Irfan bersungguh-sungguh. "Kamu hidup dalam kesulitan, kamu dihina, kamu bekerja di tempat yang tidak mudah. Tapi kamu tetap bersih, kamu tetap lembut. Dan malam ini, kamu cantik, lebih cantik dari wanita manapun yang pernah saya temui." Pipi Puspita memerah. Semburat merah jambu alami muncul dan matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, sudah melihat saya seperti itu," bisiknya. "Padahal saya selalu merasa hanya itik buruk rupa." Irfan menggeleng pelan, lalu suaranya berubah sedikit tegas, seperti memberi perintah yang harus dipatuhi. "Malam ini, dengarkan saya. Ini aturan mutlak," katanya. "Malam ini kamu bukan cleaning service. Kamu adalah Puspita Anggraini,
wanita terhormat yang pantas mendapat respek." Kalimat itu membuat Puspita hampir menangis lagi. Ia mengangguk, menahan haru, menelan semua rasa tidak percaya yang bergulung-gulung. Di depan salon, mobil mewah Irfan sudah menunggu. Irfan membukakan pintu untuk Puspita, seperti seorang sopir pribadi yang melayani ratunya. "Silakan masuk, Tuan Putri," ucapnya sambil tersenyum. Puspita tertawa kecil, dan tawa itu terasa asing di bibirnya, seperti bunga yang baru mekar setelah lama layu. Ia duduk di kursi empuk, merasakan wangi kulit mobil, merasakan dunia yang selama ini jauh, tiba-tiba berada tepat di sekelilingnya. Irfan tidak menggunakan sopir malam itu. Ia ingin menyetir sendiri. Ia ingin memastikan Puspita merasa aman, benar-benar aman. Sepanjang perjalanan, mereka tidak bicara banyak, tapi keheningan di antara mereka bukan keheningan canggung. Keheningan itu nyaman, seolah dua orang yang sama-sama lelah akhirnya menemukan ruang untuk bernapas. Puspita menatap lampu-lampu kota dari balik jendela, lalu tanpa sadar bertanya, "Pak, saya takut." Irfan tertawa kecil pelan, tetap fokus ke jalan. "Pesta pernikahan itu isinya banyak orang yang suka menilai dari luar," katanya. "Kalau kamu bingung harus berbuat apa, lihat saya, ikuti saja saya." Puspita mengangguk, tapi rasa gugup masih menggigit. "Dan yang paling penting," lanjut Irfan, suaranya lebih serius, "jangan lepaskan genggaman saya." Wajah Puspita memanas. Membayangkan dirinya bergandengan tangan dengan Pak Irfan saja sudah membuatnya seperti ingin bersembunyi. Tapi sebelum ia sempat menolak, Irfan sudah meraih tangan kanan Puspita yang ada di pangkuannya. Puspita kaget dan refleks ingin menarik. Tapi Irfan menahannya lembut namun tegas. "Kamu punya tangan yang bekerja keras," kata Irfan. Menatap jemari Puspita yang kasar, tanpa jijik, tanpa meremehkan. "Jangan pernah malu dengan tanganmu ini. Tangan ini lebih mulia daripada tangan orang yang hidup enak, tapi menghina sesama." Kalimat itu membuat Puspita tidak sanggup menahan air mata. Ia menunduk. Tangisnya pecah pelan. Bukan tangis yang dramatis, tapi tangis yang lama tertahan. Irfan meraih tisu dari dashboard dan menyodorkannya. "Hapus air matamu," ucapnya lembut. "Kita sudah hampir sampai. Ingat, kita datang dengan kepala tegak." Beberapa menit kemudian, mobil mereka memasuki area parkir Hotel Bintang 5 yang menjadi lokasi pernikahan. Deretan mobil mewah sudah terparkir rapi. Lampu kristal besar di lobi hotel berkilauan, seperti menyambut dunia, orang-orang yang hidupnya tidak pernah benar-benar berkeringat. Puspita menelan ludah saat melihat orang-orang berpakaian glamour berlalu lalang. Sekilas rasa takut itu datang lagi, membuatnya ingin mundur. Tapi ia menoleh, melihat mata Irfan. Di sana ia menemukan kekuatan. Ia mengangguk mantap. "Siapa?" ucapnya. Irfan tersenyum tipis. "Jangan panggil Pak di dalam sana. Panggil saja Irfan." Puspita membeku sesaat, lalu mengangguk lagi, gugup tapi berusaha patuh. Mereka melangkah memasuki lobi megah. Puspita berjalan pelan namun pasti, mengikuti irama langkah Irfan. Dagunya terangkat sedikit, dan ketika mereka bergerak, perhatian orang-orang mulai tertarik seperti ada magnet tak kasat mata. Awalnya, hanya beberapa tamu di dekat pintu ballroom yang menoleh. Lalu bisik-bisik itu mulai menyebar, cepat, seperti api kecil yang menyambar kain kering. "Itu Pak Irfan, pengusaha muda sukses yang sering masuk majalah bisnis di Tante. Gila, Bayu bisa ngundang dia." Tapi, wanita di sebelahnya siapa? Puspita merasakan tatapan itu menusuk. Ada kagum, ada penasaran, ada juga yang mengukur dari ujung rambut sampai ujung sepatu, seperti sedang mencari celah untuk meremehkan. Dulu, tatapan seperti itu akan membuatnya menyusut dan menghilang. Tapi sekarang, genggaman tangan Irfan terasa erat, hangat, menahan dirinya agar tidak jatuh. Di atas pelaminan megah, Bayu sedang tertawa lebar sambil menyalami tamu. Wajahnya penuh kebanggaan, seolah hidupnya sempurna, seolah meninggalkan Puspita dulu adalah keputusan terbaik. Sampai ia melihat pintu ballroom terbuka. Bayu membeku. Matanya terbelalak, seolah melihat hantu di siang bolong. Gelas air mineral yang hendak ia ambil dari meja kecil hampir jatuh dari tangannya. Wajah yang dulu ia lihat tanpa riasan, wajah yang dulu ia hina,
kini berdiri di sana dengan anggun. Puspita. Tapi Puspita yang ini berbeda. Sangat berbeda. Bukan hanya karena gaun dan riasan, tapi karena aura ketenangan yang memancar kuat. Dan yang membuat darah Bayu berdesir hebat adalah pria yang menggandengnya. Pak Irfan Wijaya. Bos besar di perusahaan tempat Puspita bekerja sebagai cleaning service. Sosok pengusaha yang diam-diam selalu Bayu kagumi. Sosok yang ingin ia tiru. Dan kini, sosok itu berdiri tepat di samping Puspita, menggenggam tangannya seolah itu hal paling wajar di dunia. Bella, pengantin wanita, menyadari perubahan sikap Bayu. Ia menyenggol lengan suaminya pelan sambil tersenyum. "Mas, kenapa melamun?" tanyanya manja. Bayu seperti tersadar, tapi matanya masih terpaku. Bella justru semakin girang saat melihat Irfan. "Ya ampun, itu Pak Irfan kan? Pengusaha top kota ini." "Wah, serius? Kamu hebat banget bisa ngundang dia, Mas," serunya berbinar. Bayu menelan ludah. Ada rasa cemburu yang tiba-tiba menyergap, rasa sesal yang menampar dadanya tanpa ampun. Dalam kepalanya, hanya satu pertanyaan yang berputar-putar, panas, memalukan, dan menyakitkan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Puspita yang dulu ia buang karena dianggap tidak sepadan? Kini datang dengan seseorang yang bahkan ia sendiri ingin menjadi seperti itu. Dan sebelum Bayu sempat mengatur napasnya, suara MC menggema, menegaskan kehadiran Irfan di tengah ruangan. Semua mata semakin menatap ke satu titik. Puspita melangkah, jantungnya berdegup kencang, tapi ia terus memutar kata-kata Irfan di kepalanya. Ia bukan datang untuk mengemis cinta. Ia datang untuk berdiri sebagai manusia. Ia mendekat ke pelaminan, tersenyum sopan, memberi salam pada orang tua pengantin. Sikap santunnya langsung memikat hati Ibu Bella. "Terima kasih sudah datang, Nak. Cantik sekali kamu," puji Ibu Bella tulus. "Terima kasih, Bu," jawab Puspita lembut, lalu ia berdiri tepat di hadapan Bayu. Bayu berdiri kaku. Wajahnya pucat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Dan tepat saat Puspita hendak membuka suara dengan tenang, Irfan melangkah sedikit maju, mengulurkan tangannya kepada Bayu, lalu berkata dengan sopan, namun membuat seluruh ruangan menahan napas. Karena kalimat berikutnya akan membuat Bayu kehilangan pijakan. Irfan berdiri setengah langkah di depan Puspita, mengulurkan tangan ke arah Bayu dengan gerakan yang tenang, matang, dan penuh wibawa. Senyum tipis terukir di wajahnya, bukan senyum yang merendahkan, melainkan senyum formal, seorang tamu terhormat yang sedang memberi salam. "Selamat Bayu," ucap Irfan pelan, tapi jelas. "Acara kalian luar biasa." Bayu menatap tangan itu seperti menatap sesuatu yang mustahil. Selama ini, namanya mungkin ada di daftar undangan orang-orang besar. Tapi Irfan bukan tipe yang mudah datang jika tidak punya alasan. Dan sekarang, Irfan datang sambil menggandeng Puspita. Bayu buru-buru menyambut uluran tangan itu, menggenggamnya dengan tangan yang sedikit bergetar. "Terima kasih Pak Irfan," jawabnya. Suaranya tertahan, seperti ada batu di tenggorokannya. Irfan menatapnya sejenak. Tatapannya tajam, tapi tidak kasar. Ada sesuatu di sana, seperti orang dewasa yang sudah melihat banyak hal dan tahu bagaimana membungkam seseorang tanpa harus berteriak. Lalu Irfan menoleh pada Puspita. "Puspita," katanya suaranya lebih lembut, "silakan sampaikan ucapanmu." Puspita menelan ludah. Dia bisa merasakan seluruh ruangan menatap. Ada puluhan pasang mata mengukur, menebak, menunggu adegan memalukan. Dalam kepala Puspita, bayangan lama muncul. Bayu yang dulu berdiri di depan taman, mematahkan hatinya dengan kalimat, "Kamu beda kasta." Bayu yang membuangnya seolah ia tidak punya harga. Malam ini, rasa sakit itu seperti ingin kembali menyeretnya jatuh. Tapi, kemudian ia merasakan genggaman Irfan di tangannya. Erat, hangat, seperti jangkar. Puspita menarik napas panjang. Ia mengangkat dagu sedikit. Dan ia tersenyum. Senyum yang tidak memohon. Senyum yang tidak menuntut. Senyum yang membuat Bayu justru semakin gelisah. Karena ia tidak menemukan Puspita yang dulu ia tinggalkan dalam keadaan hancur. "Selamat ya Mas Bayu," ucap Puspita tenang, suaranya lembut tapi tegas. Semoga pernikahan ini membawa kebahagiaan dan keberkahan,
Semoga Mas dan Mbak Bella selalu saling menjaga. Kata-katanya sopan, terlalu sopan. Dan justru karena itulah, Bayu merasa seperti ditampar. Tidak ada tangis, tidak ada amarah, tidak ada drama yang bisa membuat Bayu merasa menang. Puspita datang dengan anggun, memberikan ucapan selamat seperti seorang wanita yang sudah selesai dengan masa lalu. Bella yang berdiri di samping Bayu tersenyum puas. Ia melirik Puspita dari atas ke bawah seolah sedang menilai. Dari riasan, dari gaun, dari sepatu, sampai cara Puspita berdiri. Ada kilatan curiga dalam matanya. Karena ia tahu, wanita seperti ini tidak mungkin berdiri di samping Irfan tanpa alasan. "Aduh, terima kasih ya," jawab Bella manis. Suaranya dibuat-buat lembut. "Tapi, maaf ya, aku baru sadar. Kamu ini Puspita kan? Mantannya Mas Bayu?" Beberapa orang di dekat pelaminan langsung terdiam. Bisik-bisik kecil mulai menyebar lagi, seperti angin dingin menyapu ruangan. Kalimat Bella itu terdengar manis, tapi ujungnya tajam. Bella sengaja membuka identitas Puspita di depan orang banyak. Seolah ingin menaruh label mantan yang gagal di dahi Puspita, agar semua orang ingat posisi Puspita di cerita ini. Puspita merasakan jantungnya berdetak lebih kencang. Ini yang ia takutkan. Ini panggung yang disiapkan untuk mempermalukannya. Ia menelan ludah, lalu menjawab dengan senyum tipis. "Iya Mbak Bella, saya Puspita." Bella tersenyum semakin lebar, lalu matanya berpindah ke Irfan. "Dan ini siapa? Maaf ya, saya belum sempat kenalan." Irfan mengulurkan tangan pada Bella dengan sopan. "Irfan." Bella tercekat sebentar. Namanya saja sudah cukup membuat beberapa orang di sekitar mereka menahan napas. Bella buru-buru tertawa kecil, berusaha menutupi keterkejutannya. "Ya Allah, Pak Irfan, saya sering lihat Bapak di berita bisnis. Wah, kehormatan banget Bapak bisa datang," katanya antusias. Tapi matanya masih tidak lepas dari tangan Irfan yang tadi menggenggam Puspita. Bayu menelan ludah lagi. Ia merasa keringatnya semakin deras. Ia berusaha tersenyum, tapi senyumnya kaku. Matanya berkali-kali melirik Puspita, seolah mencari celah bahwa semua ini hanya kebetulan. Tapi tidak, ini terlalu nyata. Bella menatap Puspita sekali lagi, lalu menyisipkan pertanyaan yang sangat halus namun penuh racun. "Puspita datang sama Pak Irfan? Wah, kamu sekarang kerja apa? Kok bisa kenal beliau?" Nada suaranya seperti penasaran, tapi di balik itu ada sindiran. Bella ingin menjatuhkan Puspita dengan satu kalimat. Ia ingin membuat semua orang tahu Puspita cuman office girl. Supaya gaun dan riasan itu terlihat seperti pinjaman. Supaya semua orang kembali menertawakan Puspita. Puspita merasakan tenggorokannya mengering. Mulutnya ingin menjawab jujur, tapi ia takut. Begitu ia bilang, "Saya cleaning service," ruangan ini akan berubah jadi arena pembantaian harga diri. Ia bukan malu pada pekerjaannya, tidak. Ia malu pada cara orang akan memaksa pekerjaannya menjadi bahan hinaan. Sebelum Puspita sempat berkata apapun, Irfan melangkah sedikit maju. Suaranya tenang, tapi kerasnya cukup untuk membuat orang-orang di sekitar terdiam. "Puspita adalah tamu saya," ucap Irfan, "dan dia orang yang sangat saya hormati." Kalimat itu seperti palu yang mengetuk lantai. Bella menahan napas. Bayu mematung, namun Bella masih belum menyerah. Ia tertawa kecil, seolah bercanda. "Wah, tentu saja, Pak. Tapi maksud saya, Puspita ini kan dulu pacarnya Mas Bayu. Sekarang datang sama Bapak. Orang-orang bisa salah paham." Bella sengaja mengucapkan orang-orang, agar seolah ia bicara demi menjaga nama baik Irfan. Padahal, ia ingin menabur keraguan, ingin membuat Irfan terlihat seperti pria yang membawa mantan pengantin pria ke pesta. Irfan menatap Bella dengan tenang, lalu ia berkata pelan, tapi setiap katanya menusuk tepat pada titik paling memalukan bagi Bayu dan Bella. "Salah paham tidak akan terjadi kalau semua orang di sini paham satu hal," ucap Irfan. "Di ruangan ini, nilai seseorang tidak ditentukan oleh status, pekerjaan, atau latar belakang. Nilai seseorang ditentukan oleh karakter." Bella tersenyum kaku. Beberapa tamu mulai saling pandang. Bayu menggertakkan gigi, tapi tidak bisa membantah. Irfan lalu menoleh pada Bayu, senyumnya masih sama sopan,
tapi auranya membuat Bayu seperti anak kecil ketahuan berbuat salah. "Bayu," kata Irfan tenang, "saya dengar kamu cukup dekat dengan Puspita dulu." Bayu berdeham gugup. Iya Pak, dulu." "Bagus," jawab Irfan singkat. "Berarti kamu tahu betapa tulusnya dia, betapa kerasnya dia bekerja, betapa dia tidak pernah meminta apapun dari orang lain selain dihargai sebagai manusia." Bayu menelan ludah lagi. Wajahnya memerah. Bukan karena malu pada tamu, tapi karena takut. Takut Irfan tahu semuanya. Takut Irfan akan membuka masa lalu di depan orang-orang. Bella mulai gelisah. Ia melihat Bayu tidak lagi percaya diri. Ia merasakan sesuatu yang berbahaya. Namun Irfan tidak mengangkat suara. Irfan tidak membuat adegan besar. Justru karena itulah kata-katanya terasa lebih berat. Ia seperti menaruh cermin di depan Bayu, memaksa Bayu melihat keburukannya sendiri. "Puspita," kata Irfan, kembali lembut. "Kamu sudah sampaikan ucapan. Kita tidak perlu lama-lama di pelaminan. Mari." Puspita mengangguk, tapi sebelum mereka berbalik, Bayu mendadak memanggil dengan suara terburu-buru. "Puspita." Puspita menoleh. Matanya tenang, tapi dalam dadanya ada luka yang masih berdenyut. Bayu terlihat gelisah, seperti orang yang kehilangan sesuatu tanpa sadar. Ia ingin berkata sesuatu, tapi mulutnya seolah terkunci. Bella melirik Bayu dengan pandangan tidak suka. "Mas, kenapa?" Bayu mengabaikannya. Ia menatap Puspita lebih dalam, dan di matanya ada campuran rasa yang rumit. Rasa menyesal, rasa cemburu, rasa penasaran. Ia ingin memastikan apakah Puspita benar-benar sudah melupakan dirinya, atau ini hanya permainan. Kamu baik-baik saja?" tanya Bayu akhirnya, suaranya rendah. Puspita tersenyum kecil, sopan. "Saya baik, Mas, terima kasih," dingin singkat. Tapi cukup untuk membuat Bayu seperti ditampar untuk kedua kalinya. Puspita lalu berbalik bersama Irfan. Mereka berjalan menuju meja tamu, tapi sepanjang perjalanan, bisik-bisik makin ramai. Beberapa orang menatap Puspita dengan kagum. Ada juga yang menatap dengan iri. Dan di sisi lain, Bella mulai memandang Puspita sebagai ancaman, bukan sekadar mantan yang datang untuk jadi bahan tertawaan. Karena satu hal mulai jelas di kepala Bella. Jika Puspita hanyalah gadis miskin tak berarti, Pak Irfan tidak akan menggandengnya ke sini. Dan malam itu baru saja dimulai. Di meja tamu, pelayan datang menawarkan minuman. Puspita menolak halus. Ia masih merasa semua mata mengawasi. Ia duduk dengan punggung tegak, berusaha tenang. Irfan duduk di sampingnya, berbincang ringan dengan beberapa tamu penting yang datang menyapa. Beberapa orang mendekati Irfan, menyalaminya, lalu melirik Puspita dengan penasaran. "Pak Irfan, siapa pendamping Anda malam ini?" tanya seorang pria paruh baya, tersenyum ramah. Irfan menatap Puspita sebentar, lalu menjawab dengan nada yang sangat tenang, namun membuat Puspita membeku. "Dia calon istri saya." Kata-kata itu meluncur begitu saja, seperti air tenang yang tiba-tiba berubah jadi gelombang besar. Puspita membelalak. Jantungnya seperti berhenti. Tangannya spontan mencengkeram ujung gaun, takut ia salah dengar. Orang-orang di sekitar langsung heboh. Ada yang menahan napas, ada yang menutup mulut, ada yang langsung tersenyum lebar, seperti baru mendengar berita paling mengejutkan malam ini. Puspita menoleh pada Irfan, matanya berkaca-kaca, suaranya nyaris hilang. "Irfan, apa?" Irfan menatapnya dengan tenang, dan untuk pertama kalinya malam itu, ada kilatan emosi yang jelas di matanya. Ia mendekat sedikit, lalu berbisik agar hanya Puspita yang mendengar. "Tenang," ucapnya pelan. "Ini satu-satunya cara agar tidak ada yang berani merendahkanmu. Percayalah padaku." Puspita menggigil. Ini bukan lagi sekadar datang sebagai tamu. Ini sudah jadi bom yang meledak di tengah pesta pernikahan. Dan di pelaminan, Bayu yang sedang tertawa dengan tamu lain mendadak membeku saat mendengar kabar itu menyebar cepat. "Calon istri Pak Irfan, itu Puspita." Bayu menoleh cepat. Matanya merah, napasnya berat. Sementara Bella, di sampingnya, tersenyum kaku dan perlahan. Wajahnya memucat. Karena malam ini, mereka tidak hanya menerima tamu.
Mereka sedang menyaksikan masa lalu yang mereka hina, berdiri dengan mahkota yang bahkan mereka tidak sanggup sentuh. Kalimat itu jatuh seperti batu besar ke tengah danau yang tenang, membuat riak kejut menyebar ke seluruh ruangan. Puspita membeku di kursinya. Napasnya tercekat, telinganya berdenging seakan semua suara pesta mendadak menjauh. Ia menoleh pelan ke arah Irfan, matanya membelalak, bibirnya terbuka, tapi tak sanggup mengeluarkan satu kata pun. Ia merasa seperti baru saja didorong masuk ke panggung yang bahkan tidak pernah ia bayangkan bisa ia pijak. Di sekeliling mereka, bisik-bisik meledak. Ada yang menahan napas, ada yang menutup mulut, ada yang langsung memiringkan kepala seolah ingin memastikan mereka tidak salah dengar. Mata-mata yang tadi hanya penasaran kini berubah menjadi tatapan tajam, menilai, menghitung, menebak-nebak. Puspita merasakan panas merambat dari leher ke wajah. Tangan kanannya gemetar di atas pangkuan. Dalam kepalanya hanya ada satu kalimat yang terus berulang, kacau, menakutkan. Calon istri, calon istri, calon istri. Dan ketika Puspita masih berusaha menelan kenyataan itu, Bayu di atas pelaminan mendadak kehilangan warna wajahnya. Ia berdiri kaku, senyum yang tadi lebar menghilang begitu saja. Matanya bergerak cepat dari Irfan ke Puspita, lalu kembali lagi, seperti orang yang baru melihat mimpi buruk di tengah pesta bahagianya sendiri. Bella yang berada di samping Bayu sempat membeku sesaat, lalu tertawa kecil yang terdengar terlalu keras, terlalu dibuat-buat. Ia mencoba mempertahankan ekspresi anggun seorang pengantin, tapi sorot matanya berubah. Ada rasa tidak percaya, ada rasa panas yang tidak bisa ia sembunyikan, dan jauh di balik itu, ada rasa takut yang pelan-pelan muncul. Sementara itu, Irfan tetap tenang. Seolah kalimat yang baru saja ia ucapkan bukan bom, melainkan sesuatu yang paling wajar di dunia. Ia bahkan tersenyum tipis ketika beberapa tamu penting mendekat untuk memberi selamat, menyalami, dan bertanya penuh rasa ingin tahu. Puspita ingin menghilang. Ia ingin berkata, itu tidak benar, tapi lidahnya keluh. Ia takut satu kata yang salah akan membuat semua orang menertawakannya. Ia takut jika ia membantah, Irfan akan terlihat mempermainkannya. Ia takut jika ia diam, hidupnya akan berubah arah tanpa ia mengerti. Saat Bayu akhirnya turun dari pelaminan untuk menghampiri mereka, langkahnya terlihat tergesa, tapi tertahan oleh gengsi. Ia berdiri di dekat meja, menatap Irfan dengan senyum yang dipaksakan, lalu melirik Puspita seolah ingin menemukan celah bahwa ini hanya sandiwara murahan. "Selamat ya Pak Irfan," kata Bayu. Suaranya terdengar aneh, seperti tersangkut di antara kagum dan tersiksa. Saya tidak menyangka Bapak akan segera menikah." Bella ikut tersenyum, tapi senyumnya kaku. "Iya Pak, calonnya cantik sekali. Cocok banget sama Bapak," ucapnya manis. Namun, tatapannya menancap pada Puspita seperti jarum. Puspita menunduk, dadanya bergemuruh. Ia bisa merasakan perang tak terlihat sedang terjadi tepat di depannya. Perang gengsi. Perang martabat. Perang yang selama ini selalu ia kalah bahkan sebelum dimulai. Irfan menatap Bayu dengan ketenangan yang membuat Bayu justru semakin kecil. Lalu Irfan berkata, "Tidak keras, tidak kasar, tapi cukup untuk menusuk tepat ke titik paling rapuh dalam ego seorang laki-laki." Ia berbicara seolah sedang menjelaskan sesuatu yang sederhana, bahwa dalam hidup ada orang yang salah menilai berlian sebagai batu biasa, lalu membuangnya tanpa ragu. Dan ketika berlian itu akhirnya berada di tangan orang lain, barulah ia sadar betapa bodohnya keputusan yang ia buat. Kata-kata itu membuat beberapa tamu saling pandang. Bayu tertawa kecil yang hambar, tapi di matanya ada sesuatu yang retak. Ia menatap Puspita lagi. Mungkin baru malam ini ia benar-benar melihatnya, bukan sebagai gadis miskin yang dulu ia hina, tapi sebagai seseorang yang pernah begitu tulus mencintainya, seseorang yang dulu menahan lelah untuknya, menahan lapar untuknya, tersenyum untuknya, bahkan ketika dirinya sendiri tidak punya apa-apa. Dan kesadaran itu, di hari pernikahannya sendiri, terasa seperti kekalahan yang memalukan. Puspita merasakan ketegangan itu memuncak.
Ia tidak ingin pesta ini berubah menjadi pertunjukan. Ia tidak ingin orang tua pengantin malu. Ia tidak ingin nama Irfan tercoreng karena membelanya. Dengan suara lembut, ia menarik napas lalu memberi isyarat halus, seolah berkata bahwa mereka tidak perlu berlama-lama. Irfan menangkap itu. Ia tersenyum sopan pada Bayu dan Bella, lalu berkata dengan cara yang sangat halus, meminta izin karena tidak ingin menahan mempelai terlalu lama. Setelah itu, ia menggandeng Puspita menjauh dari pelaminan menuju meja VIP yang sudah disediakan khusus untuk tamu-tamu penting. Bayu berdiri mematung, menatap punggung Puspita yang menjauh. Punggung yang dulu sering ia lihat saat Puspita menunggunya pulang, saat Puspita membawakan makanan sederhana, saat Puspita memanggil namanya dengan suara penuh percaya. Punggung itu kini tegak, anggun, dan berjalan pergi tanpa menoleh. Di meja VIP, Puspita akhirnya berani berbisik. Suaranya gemetar, hampir seperti anak kecil yang ketakutan kehilangan pegangan. "Irfan, tadi, kenapa kamu bilang begitu?" Irfan menoleh, menatapnya dalam-dalam di tengah keramaian pesta yang tetap riuh, seolah mereka sedang berbicara di ruang sunyi. "Puspita," ucapnya pelan, "kadang kebohongan putih diperlukan untuk melindungi martabat seseorang." Puspita terdiam. Jantungnya berdebar tidak karuan. "Kebohongan putih," kata itu terdengar lembut, tapi konsekuensinya terasa besar. Ia menatap Irfan, ingin bertanya apakah itu hanya strategi untuk menutup mulut orang-orang atau ada sesuatu yang lebih dalam. Tapi pertanyaan itu menggantung di udara. Terlalu berat untuk diucapkan. Irfan mengambilkan segelas minuman untuk Puspita dengan perhatian yang membuat banyak mata kembali melirik. Ia menaruh gelas itu perlahan di depan Puspita, seperti seseorang yang sedang menjaga sesuatu yang rapuh dan berharga. Dan pemandangan kecil itu, entah mengapa, membakar hati Bayu dari kejauhan. Dari atas pelaminan, Bayu melihat cara Irfan mencondongkan tubuhnya, cara Irfan menatap Puspita, cara Irfan terlihat begitu tenang berada di sampingnya. Bayu mencoba menertawakan semuanya di dalam kepala, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa itu cuma sandiwara, bahwa Puspita tidak mungkin benar-benar mendapatkan Irfan. Tapi semakin ia mencoba menyangkal, semakin dadanya terasa sesak. Karena ia tahu satu hal yang tidak bisa ia bantah. Puspita malam ini tidak terlihat seperti wanita yang ditolong karena kasihan. Puspita terlihat seperti wanita yang sedang dijaga, dihormati, dipilih. Bella pun mulai gelisah. Ia tersenyum pada tamu, memotong kue, berfoto, tapi sorot matanya berkali-kali melirik ke arah meja VIP itu. Ia merasakan sesuatu yang tidak ia suka. Bukan karena Puspita cantik, bukan karena Irfan kaya, tapi karena kehadiran Puspita membuat Bella merasa tidak cukup istimewa. Pesta terus berjalan dengan musik yang meriah, tawa yang keras, lampu yang berkilau. Tapi di balik kemewahan itu, ada drama tak kasat mata yang membuat udara terasa lebih berat dari biasanya. Lalu, ketika orang-orang mulai asyik makan dan sebagian tamu mulai berdansa ringan, Bayu akhirnya tidak tahan. Ada sesuatu dalam dirinya yang terbakar, campuran antara cemburu dan penyesalan yang membuatnya lupa bahwa ini hari pernikahannya sendiri. Ia turun dari pelaminan, berjalan dengan langkah cepat, menembus kerumunan, matanya tajam mengunci Puspita. Dan saat Bayu semakin dekat, Puspita merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ia tahu badai yang sebenarnya baru akan dimulai sekarang. Bayu mencoba tetap tersenyum di atas pelaminan, mencoba terlihat seperti pengantin pria paling bahagia di ruangan itu. Tapi dadanya seperti disayat pelan-pelan. Setiap kali ia melirik ke arah meja VIP, ia melihat Puspita tertawa kecil. Lalu Irfan menyodorkan minuman dengan cara yang begitu tenang dan penuh perhatian. Dan perhatian itu, bagi Bayu, lebih memalukan daripada 1000 hinaan. Karena dulu, perhatian seperti itu adalah miliknya. Dulu, Puspita yang menahan lapar demi membelikan obat untuknya. Dulu, Puspita yang memijat bahunya saat ia lelah. Dulu, Puspita yang menunggu tanpa menuntut. Bella pun mulai menangkap perubahan itu. Ia merasakan suaminya tidak benar-benar hadir di sampingnya. Di balik senyum pengantin, Bayu seperti ada di tempat lain. Seperti menatap sesuatu yang hilang. Bella merapat,
menggenggam lengannya manja, lalu berbisik dengan nada yang dibuat-buat lembut, tapi ada tekanan di situ. Bayu hanya mengangguk, menahan diri agar tidak terlihat goyah. Lalu, tiba-tiba, Bayu mencondongkan tubuh, berbisik cepat pada Bella. Katanya perutnya tidak enak. Ia mau ke toilet sebentar. Bella sempat menatap curiga, tapi di depan banyak orang, ia tetap memasang wajah manis. Bayu turun dari pelaminan dengan langkah tergesa, menembus kerumunan seperti seseorang yang sedang dikejar pikirannya sendiri. Di sisi lain ruangan, Irfan dan Puspita baru saja beranjak dari meja. Puspita ingin mencari udara. Ia merasa ballroom itu terlalu panas, terlalu penuh tatapan, terlalu penuh bisik-bisik yang menusuk halus. Irfan mengajaknya berjalan ke arah pintu kaca yang mengarah ke area luar, sebuah teras dengan pemandangan lampu kota yang berkilau. Begitu pintu terbuka, angin malam menyentuh wajah Puspita, membuat napasnya sedikit lebih panjang. Puspita menatap langit, lalu menunduk, suaranya gemetar. Ia berkata, sebaiknya mereka pulang saja. Ia takut semua ini makin kacau. Ia takut Irfan menyesal membawanya. Ia takut, kalau ia terlalu lama di tempat ini, hatinya akan pecah lagi di depan orang banyak. Irfan berdiri di sampingnya, menjaga jarak sopan, tapi tetap dekat. Tenang, ucapnya pelan, seperti menenangkan anak kecil yang ketakutan. Kalau kamu mau pulang, kita pulang. Tapi jangan pulang karena kamu merasa rendah. Pulanglah karena kamu sudah selesai. Puspita mengangguk, tapi sebelum ia bisa melangkah, sebuah suara yang sangat ia kenal memecah udara malam. Suara yang dulu pernah menjadi suara favoritnya. Suara yang dulu membuatnya merasa aman, tapi kini terdengar seperti petir yang menyambar. Puspita. Tubuh Puspita menegang seketika. Jantungnya seperti diremas. Ia menoleh pelan, dan di sana Bayu berdiri dengan wajah tegang. Ia seharusnya ada di pelaminan, tapi matanya tajam mengunci Puspita seolah ia tidak peduli siapapun yang akan melihat adegan ini. Mas Bayu! Bibir Puspita bergetar, hampir tidak bersuara. Bayu melangkah mendekat. Tatapannya tidak lagi seperti orang yang ingin meminta maaf. Tatapan itu panas, terluka, dan penuh kecurigaan. Ia tertawa kecil, tapi tawanya bukan tawa bahagia. Itu tawa mengejek. Tawa yang keluar dari ego yang sedang hancur. Aku hampir saja tertipu di atas panggung tadi, kata Bayu dingin. Tapi setelah aku pikir-pikir, tidak mungkin seorang Irfan memilih kamu. Puspita berdiri kaku. Ia mencoba menjaga wajahnya tetap tenang, meski tangannya gemetar di sisi gaun. Apa maksud Mas Bayu? Bayu mendengus. Jangan pura-pura. Kamu pikir aku bodoh? Kamu ini dulu siapa? Kamu itu cuma... Kata-katanya menggantung sejenak, lalu keluar tanpa saringan, kasar, menusuk, seolah ia sengaja ingin merobek sisa harga diri Puspita. Ia menuding kehidupan Puspita dengan detail-detail yang paling menyakitkan, seolah kemiskinan adalah dosa. Ia menyebut ibunya sakit-sakitan, hutang yang menumpuk, pekerjaan Puspita yang menurutnya rendah. Ia mengucapkan itu semua dengan nada meremehkan, seperti dulu, seperti setahun lalu, seolah ia lupa bahwa setiap kata itu pernah membuat Puspita menangis sendirian di kamar kos. Wajah Puspita memucat, matanya membesar. Ia tidak menyangka Bayu masih bisa setega itu, bahkan di hari pernikahannya sendiri, bahkan di hadapan pria yang jauh lebih dihormati dari dirinya. Dan tepat saat Bayu hendak menambah hinaan berikutnya, Irfan melangkah maju. Suaranya tidak tinggi, tapi dinginnya cukup membekukan darah. Satu kata lagi, ucap Irfan tegas, dan saya pastikan karirmu di kota ini tamat besok pagi. Bayu terdiam sesaat, tapi egonya terlalu sakit untuk berhenti. Ia menelan ludah, lalu berusaha terlihat berani. Pak Irfan, maaf, tapi Bapak tahu siapa dia? Dia itu cuma anak orang miskin. Dia itu... Irfan memotong dengan ketenangan yang membuat Bayu justru terlihat semakin kecil. Saya tahu siapa dia, jawab Irfan mantap. Makanya saya memilih dia. Bayu seperti tersambar. Bapak tahu dia cleaning service? Irfan mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Saya tahu. Kalimat itu membuat Bayu kehilangan kata-kata. Puspita pun terpaku.
seolah dunia berhenti saat Bayu berharap Irfan akan mundur setelah tahu kenyataan, tapi Irfan berdiri lebih tegak. "Dan kamu tahu apa bedanya saya dengan kamu?" lanjut Irfan, suaranya menekan setiap kata. "Kamu melihat pekerjaan dan menganggap itu hina. Saya melihat ketulusan. Kamu melihat kemiskinan lalu jijik. Saya melihat perjuangan. Kamu mengukur manusia dari apa yang dia punya. Saya mengukur manusia dari apa yang dia lakukan saat tidak ada yang melihat." Irfan menatap Bayu lurus. "Kamu mencari wanita sepadan secara materi, tapi kamu tidak pernah belajar bagaimana menjadi lelaki yang sepadan secara hati." Bayu kaku. Dadanya naik turun. Kata-kata itu memukul tepat di tempat yang paling ia jaga, egonya. Dan lebih menyakitkan lagi, Bayu tahu ada benarnya. Ia teringat malam-malam saat ia masih nol, saat Puspita yang menguatkannya, saat Puspita yang menemaninya. Terlalu banyak hal yang dulu ia anggap remeh, kini berdiri di depan matanya seperti cermin yang memantulkan keburukannya sendiri. Puspita akhirnya melangkah maju. Ia berdiri di samping Irfan, jemarinya mengepal, matanya berkaca-kaca, suaranya lembut. Tapi ada kekuatan di sana, kekuatan yang lahir dari luka panjang. "Mas Bayu," kata Puspita pelan, "jangan marah, Mas. Mengataiku rendahan." Bayu menatapnya. "Aku memang miskin," lanjut Puspita, suaranya bergetar. "Aku memang cuma tukang bersih-bersih, tapi demi Allah, dulu aku mencintaimu dengan seluruh hatiku." Air matanya jatuh, ia tidak lagi menahan. Angin malam membawa isak kecilnya, tapi ia tetap bicara, seolah ia harus mengeluarkan semuanya agar bisa benar-benar selesai. Ia mengingatkan Bayu pada kalimat yang dulu Bayu ucapkan, bahwa Bayu butuh wanita yang sepadan, dan sekarang Bayu sudah mendapatkannya. Bella cantik, kaya, dan hidup Bayu sudah naik kelas sesuai ambisinya. Puspita mengusap air matanya pelan, tersenyum getir. "Aku minta maaf kalau kehadiranku malam ini merusak pestamu," bisiknya. "Aku tidak datang untuk mengganggu. Aku cuma ingin menutup luka yang selama ini aku simpan sendiri." Ia menatap Bayu dengan mata yang basah tapi jernih. "Terima kasih Mas Bayu," ucapnya lirih. "Terima kasih karena sudah meninggalkanku." Kalimat itu membuat Bayu membeku. "Karena kalau Mas tidak meninggalkanku," lanjut Puspita, suaranya patah tapi tegas, "aku mungkin tidak akan pernah bertemu seseorang yang mau menghargai aku sebagai manusia." Puspita menarik napas panjang, lalu berkata, sesuatu yang selama setahun ini ia impikan bisa ia ucapkan tanpa gemetar. "Aku memaafkanmu, Mas. Sungguh, aku memaafkan semua kata-kata kasarmu dulu." Hening. Hanya suara angin malam. Dan jauh dari dalam ballroom terdengar musik pesta yang masih berjalan, seolah dunia tidak peduli ada hati yang sedang runtuh dan dibangun kembali di luar sini. Bayu menunduk. Bahunya bergetar. Satu tetes air mata jatuh ke lantai. Lalu satu lagi. Wajahnya yang tadi penuh gengsi kini seperti retak. Ia sadar ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia menukar berlian dengan batu kali hanya karena mengira yang berkilau itu selalu lebih berharga. "Puspit," suaranya serak, bercampur isak yang tertahan. "Aku..." Ia melangkah maju, tangannya terulur, ingin meraih tangan Puspita, ingin bersimpuh memohon ampun. Tapi Irfan bergerak cepat, menghalangi dengan tubuhnya. Irfan berdiri, seperti dinding, tegas, melindungi tanpa perlu banyak kata. "Cukup," ucap Irfan dingin. "Kembalilah ke istrimu, jangan hancurkan hati wanita lain lagi malam ini." Bayu terpaku, napasnya berat. "Jaga istrimu," lanjut Irfan, lebih pelan, tapi tetap keras. "Belajar untuk mencintainya. Jangan pernah ulangi apa yang kamu lakukan pada Puspita." Bayu menatap Puspita sekali lagi, seolah ingin menghafal wajah yang kini terasa jauh. "Kamu pantas dapat laki-laki yang jauh lebih baik dariku," bisiknya lirih. Lalu ia berbalik dan berjalan pergi dengan langkah gontai, meninggalkan malam dengan rasa kalah yang tidak bisa ia sembunyikan. Begitu Bayu menghilang, tubuh Puspita seperti kehilangan tenaga. Kakinya lemas, hampir jatuh, jika saja Irfan tidak sigap menahan bahunya. Puspita menutup wajahnya, tangisnya pecah lebih keras.
Semua racun yang ia simpan setahun ini keluar sekaligus, membuat dadanya terasa sakit tapi juga lega. Irfan mengusap kepala Puspita lembut, suaranya turun jadi sangat hangat, seperti pelukan dalam bentuk kata-kata. "Habiskan air matamu malam ini," bisiknya. "Biarkan semua racun itu keluar. Kamu sudah kuat. Kamu sudah selesai." Puspita mencengkeram jas Irfan, menenggelamkan wajahnya sejenak, seolah di sana ia menemukan tempat aman yang selama ini tidak ia punya. Ia mengira malam ini hanya akan berakhir pada pembuktian martabat. Ia tidak tahu bahwa setelah ini masih ada sebuah pengakuan jujur yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam semakin larut ketika angin terasa lebih dingin menyentuh kulit. Di teras hotel itu, Puspita masih berdiri dengan napas yang belum sepenuhnya tenang. Tangisnya perlahan mereda, meninggalkan dada yang terasa kosong sekaligus ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa seperti baru saja meletakkan beban yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Irfan berdiri di sampingnya, tidak berkata apa-apa, memberinya ruang. Ia tahu ada luka yang tidak perlu dikejar dengan pertanyaan. Beberapa saat kemudian, Puspita mengusap sisa air mata di pipinya, menarik napas panjang, lalu menatap Irfan dengan mata yang masih basah. "Terima kasih," ucapnya lirih. "Kalau bukan karena kamu, aku mungkin tidak akan pernah berani bicara seperti itu." Irfan mengangguk pelan. "Kamu sudah berani sejak awal," jawabnya lembut. "Aku hanya berdiri di sampingmu." Kata-kata itu membuat Puspita tersenyum kecil. Senyum yang masih rapuh, tapi jujur. Ia menatap ke arah pintu ballroom, mendengar samar-samar musik dan tawa yang terus berjalan, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi di luar sana. Dunia memang tidak pernah berhenti, hanya karena satu hati hancur atau sembuh. "Apa kita perlu kembali ke dalam?" tanya Puspita ragu. Irfan menggeleng. "Tidak, kita sudah cukup lama memberi panggung untuk masa lalu. Malam ini milikmu, bukan milik mereka." Puspita mengangguk, ada kelegaan besar di dadanya. Ia tidak lagi merasa harus membuktikan apapun. Ia sudah mengatakan semua yang perlu ia katakan. Ia sudah berdiri tegak. Itu sudah cukup. Mereka berjalan menuju area parkir. Lampu-lampu hotel terlihat lebih redup dari sudut ini. Irfan membukakan pintu mobil dan Puspita masuk dengan langkah yang masih sedikit goyah. Begitu pintu tertutup, ia bersandar di kursi, memejamkan mata sejenak. Tubuhnya terasa sangat lelah, seperti baru saja menyelesaikan perjalanan panjang yang tidak terlihat. Mobil melaju perlahan meninggalkan hotel. Puspita membuka mata, menatap lampu kota yang kembali berbaris di balik kaca. Ada keheningan di antara mereka, keheningan yang kali ini terasa berbeda. Bukan canggung, bukan berat, tapi penuh dengan sesuatu yang belum diberi nama. Beberapa menit berlalu, lalu Puspita akhirnya berani membuka suara. "Irfan, tadi di dalam, waktu kamu bilang aku calon istrimu, itu..." Kalimatnya menggantung. Ia tidak tahu harus melanjutkan bagaimana. Ia takut jawabannya. Ia takut berharap. Irfan tetap fokus ke jalan, tapi suaranya terdengar lebih dalam dari biasanya. "Aku tahu aku mengejutkanmu," katanya pelan. "Dan aku tahu kamu mungkin berpikir itu hanya sandiwara." Puspita menelan ludah. Jantungnya kembali berdetak kencang. "Tapi dengarkan aku baik-baik," lanjut Irfan. "Kalimat itu tidak keluar begitu saja." Puspita menoleh. Matanya membesar. "Aku sudah lama memperhatikanmu," kata Irfan jujur. "Bukan karena kasihan, tapi karena caramu menjalani hidup. Caramu tetap sopan pada orang yang merendahkanmu. Caramu bekerja tanpa mengeluh. Caramu menjaga ibumu dengan sabar. Semua itu tidak terlihat di laporan keuangan, tapi terlihat jelas bagi orang yang mau melihat." Puspita terdiam, dadanya bergetar. Ia tidak pernah menyangka ada seseorang yang benar-benar melihat detail-detail kecil dalam hidupnya, hal-hal yang bahkan ia sendiri anggap tidak penting. Irfan melanjutkan dengan nada yang semakin pelan, semakin hati-hati. Ia mengakui bahwa sejak pertama kali melihat Puspita menangis di pantry, ada sesuatu yang mengusiknya. Bukan rasa kasihan, tapi rasa ingin melindungi. Rasa ingin memastikan bahwa wanita sebaik itu tidak terus-menerus diinjak dunia. "Aku tidak tahu apakah ini cinta," ucap Irfan jujur. "Tapi aku tahu satu hal. Aku ingin ada di sisimu. Bukan sebagai bosmu,
bukan sebagai penyelamatmu, tapi sebagai laki-laki yang berjalan sejajar denganmu. Puspita menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya kembali mengalir, tapi kali ini berbeda. Air mata itu hangat, seperti hujan setelah kemarau panjang. Ia teringat semua malamnya yang sepi, semua doa yang ia panjatkan tanpa tahu akan dijawab bagaimana. Dan kini, seseorang duduk di sampingnya, berbicara dengan kejujuran yang membuatnya takut sekaligus berharap. "Irfan," suaranya bergetar. "Aku ini perempuan yang banyak kekurangannya. Hidupku rumit, ibuku sakit, aku tidak punya apa-apa." Irfan tersenyum kecil, menoleh sejenak, lalu kembali menatap jalan. "Aku tidak mencari perempuan yang tidak punya masalah," katanya. "Aku mencari perempuan yang tidak lari dari masalah." Kalimat itu membuat Puspita terdiam lama. Kata-kata itu sederhana, tapi mengandung penerimaan yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Mobil berhenti di depan kamar kos Puspita. Bangunan itu tampak kecil, kusam, dan sederhana di bawah lampu jalan. Puspita tiba-tiba merasa malu lagi. Dunia yang tadi ia masuki bersama Irfan terasa sangat jauh dari tempat ini. Irfan mematikan mesin. Ia menatap bangunan kos itu tanpa komentar, tanpa ekspresi jijik. Justru sebaliknya, ada rasa hormat di matanya. "Inilah duniaku," ucap Puspita pelan. "Tidak seindah hotel tadi." Irfan tersenyum lembut. "Inilah tempat yang membentukmu," katanya. "Dan itu cukup untuk membuatku menghargainya." Puspita menunduk. Dadanya terasa penuh. Ia membuka pintu mobil, tapi sebelum turun, Irfan memanggilnya lagi. "Puspita," katanya pelan. Puspita menoleh. "Aku tidak memintamu menjawab apapun malam ini," lanjut Irfan. "Aku hanya ingin kamu tahu, apapun jawabanmu nanti, aku menghormatinya." Puspita mengangguk, air matanya jatuh lagi. "Terima kasih," bisiknya. Ia turun dari mobil, melangkah perlahan menuju pintu kos. Setiap langkah terasa seperti membawa harapan baru yang rapuh. Di depan pintu, ia menoleh sekali lagi. Irfan masih duduk di dalam mobil, menatapnya dengan senyum kecil yang menenangkan. Puspita melambaikan tangan kecil, lalu masuk ke dalam. Pintu kos tertutup, tapi di balik pintu itu, Puspita bersandar, memeluk dirinya sendiri, menangis pelan sambil tersenyum. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tapi satu hal pasti. Untuk pertama kalinya, masa depan tidak lagi terasa seperti lorong gelap tanpa ujung. Dan jauh di dalam hatinya, sebuah pertanyaan kecil mulai tumbuh, pelan tapi pasti. Mungkinkah kebahagiaan yang sebenarnya baru saja dimulai? Pagi datang dengan cara yang berbeda. Sinar matahari menyelinap melalui celah jendela kamar kos Puspita, menyentuh wajahnya dengan lembut, tidak seperti biasanya yang terasa dingin dan melelahkan. Puspita terbangun dengan napas pelan, sejenak bingung, lalu ingatan tentang malam tadi mengalir kembali seperti air hangat. Hotel megah, tatapan Bayu yang runtuh, genggaman Irfan. Kata-kata yang jujur dan menenangkan. Ia duduk di tepi ranjang, menatap sekeliling kamar yang sempit, dinding kusam, meja kecil, kipas angin tua yang berdecit pelan. Semuanya masih sama. Tidak ada yang berubah secara fisik, tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang jelas berbeda. Hatinya terasa lebih ringan. Tidak ada lagi rasa sesak yang biasanya langsung menyambutnya setiap kali ia membuka mata di pagi hari. Puspita bangkit, menyiapkan air hangat untuk ibunya, membantu ibunya duduk perlahan. Ibunya menatap wajah Puspita dengan heran, lalu tersenyum tipis. "Kamu kelihatan beda, Nak," ucap ibunya pelan. Puspita tersenyum kecil sambil menyuapi ibunya. "Mungkin karena Puspita tidur lebih nyenyak, Bu." Ibunya mengangguk pelan, tapi matanya penuh rasa ingin tahu. Ia merasakan ketenangan baru dalam diri anak perempuannya. Puspita sendiri tidak menceritakan apapun. Ia belum siap. Ia takut jika ia terlalu cepat bercerita. Semua itu akan menguap seperti mimpi. Setelah memastikan ibunya nyaman, Puspita bersiap berangkat kerja. Ia mengenakan seragam yang sama, sepatu yang sama, tas kain yang sama. Tapi langkahnya berbeda. Tidak lagi tertunduk. Tidak lagi terburu-buru seperti orang yang ingin menghilang. Ada irama tenang di setiap langkahnya. Di kantor, beberapa rekan kerja meliriknya lebih lama dari biasanya. Ada yang berbisik,
Ada yang tersenyum kecil. Puspita menyadarinya, tapi tidak lagi merasa tersudut. Ia hanya membalas dengan anggukan sopan. Ia tahu, gosip tentang pesta pernikahan semalam pasti sudah beredar. Tentang Irfan, tentang dirinya, tentang sesuatu yang belum jelas bentuknya. Saat ia sedang menyapu lorong, Bu Sarah mendekat. Wajah sekretaris itu terlihat lebih serius dari biasanya. "Puspita," katanya tenang, "Pak Irfan ingin bertemu denganmu. Bukan sekarang, nanti siang setelah jam istirahat." Dada Puspita bergetar. Sekilas rasa takut muncul, tapi cepat ia redam. Ia mengangguk. "Baik, Bu." Waktu berjalan terasa lebih lambat dari biasanya. Setiap menit seperti menguji kesabarannya. Puspita bekerja seperti biasa, tapi pikirannya berkecamuk. Ia bertanya-tanya apa yang akan dibicarakan Irfan. Apakah ia akan menarik ucapannya? Apakah ia akan meminta maaf dan menganggap semua itu hanya kesalahpahaman? Ketika jam istirahat berakhir, Puspita dipanggil ke lantai atas. Kali ini, langkahnya tidak seberat kemarin. Ia mengetuk pintu ruang kerja Irfan, lalu masuk dengan hati-hati. Irfan berdiri di dekat jendela, menatap kota. Begitu melihat Puspita, ia tersenyum kecil. Senyum yang sama seperti semalam, tenang dan jujur. "Terima kasih sudah datang," ucap Irfan. "Duduklah." Puspita duduk, jemarinya saling bertaut di pangkuan. Ia menunggu. Irfan menarik napas panjang, ia tidak langsung bicara. Ia seolah ingin memastikan setiap kata yang keluar nanti tidak akan melukai. Lalu ia berkata dengan suara yang tenang bahwa apa yang ia ucapkan semalam bukan untuk mempermalukan siapapun dan bukan untuk memanfaatkan situasi. Ia mengakui bahwa kalimat itu memang spontan, tapi perasaannya tidak spontan. "Aku sudah memikirkannya sejak lama," ucap Irfan jujur. "Aku hanya tidak pernah berani melangkah karena posisiku. Aku takut kamu mengira aku menolong karena kuasa. Aku tidak ingin kamu merasa berutang apapun." Puspita menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku juga takut," jawabnya lirih. "Aku takut semua ini hanya mimpi. Aku takut terbangun dan kembali jadi perempuan yang sama, sendirian." Irfan tersenyum lembut. "Kamu tidak sendirian lagi, tapi aku tidak akan memaksamu percaya sekarang." Irfan lalu menyodorkan sebuah amplop. Puspita menatapnya gugup. "Ini bukan uang," kata Irfan cepat, seolah membaca pikirannya. "Ini jadwal kontrol dokter untuk ibumu. Aku sudah mengatur semuanya. Kalau kamu menolak, aku akan menghormatinya. Tapi izinkan aku setidaknya melakukan ini sebagai manusia." Air mata Puspita jatuh tanpa bisa ia tahan. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia merasa boleh menerima tanpa merasa hina. Ia menggenggam amplop itu dengan kedua tangan. "Terima kasih," ucapnya terbata. Irfan mengangguk. "Puspita," katanya pelan, "aku ingin melangkah perlahan, tanpa paksaan, tanpa rahasia. Kalau suatu hari nanti kamu merasa siap, kita bicara lagi." Puspita mengangguk, dadanya hangat. Ia berdiri, memberi hormat kecil, lalu melangkah keluar. Di lorong, ia berhenti sejenak, menutup mata, menarik napas panjang. Ia tahu hidupnya belum tiba-tiba menjadi mudah. Tapi kini, ia tidak lagi berjalan sendirian dalam gelap. Sore itu, saat Puspita pulang ke kos, ia duduk di samping ibunya, menggenggam tangan yang keriput itu dengan lembut. "Bu," ucapnya pelan, "kalau suatu hari nanti ada orang baik yang ingin menjaga Puspita, ibu akan marah." Ibunya tersenyum lemah, menatap wajah putrinya dengan penuh cinta. "Ibu hanya ingin kamu bahagia, Nak." Puspita menahan tangis. Ia menyandarkan kepala di bahu ibunya. Di luar, langit sore berubah jingga, indah dan tenang, seperti memberi isyarat bahwa luka lama sudah tertutup dan lembaran baru sedang perlahan dibuka. Dan di kejauhan, Irfan berdiri di balik jendela kantornya, menatap kota yang sama, dengan satu keyakinan sederhana di hatinya, bahwa kali ini ia tidak salah memilih. Hari-hari setelah itu berjalan perlahan, tapi terasa berbeda. Puspita tetap bangun pagi, tetap menyiapkan air hangat untuk ibunya, tetap mengenakan seragam kerja yang sama. Namun kini, setiap langkahnya tidak lagi diiringi rasa takut. Ia masih hidup sederhana, masih berkeringat, masih lelah, tapi tidak lagi merasa kecil. Ada keyakinan baru
yang tumbuh pelan-pelan di dadanya, keyakinan bahwa dirinya berharga, bahkan tanpa harus membuktikan apapun pada siapapun. Irfan tidak datang dengan janji-janji besar. Ia tidak mengubah hidup Puspita dalam semalam. Ia tidak memamerkan perhatian di depan orang-orang. Ia hadir dengan cara yang tenang. Pesan singkat menanyakan kondisi ibunya. Panggilan singkat memastikan Puspita sudah makan. Tidak setiap hari. Tidak berlebihan. Cukup, selalu cukup. Puspita pun belajar menerima tanpa rasa bersalah. Ia belajar bahwa menerima kebaikan bukan berarti lemah, bahwa membiarkan seseorang peduli bukan berarti kehilangan harga diri. Ia mulai tersenyum lebih sering, bukan senyum yang dipaksakan, tapi senyum yang lahir dari rasa aman. Di kantor, gosip perlahan mereda. Orang-orang mulai melihat Puspita dengan cara yang berbeda. Bukan karena Irfan, tapi karena sikap Puspita sendiri. Ia tidak sombong, tidak berubah jadi orang lain. Justru, ketenangannya membuat orang segan. Mereka yang dulu memerintah kini berbicara lebih sopan. Mereka yang dulu meremehkan kini menahan lidahnya. Beberapa minggu kemudian, Puspita menemani ibunya ke dokter sesuai jadwal. Di ruang tunggu rumah sakit, ibunya menggenggam tangan Puspita, matanya berkaca-kaca. "Kalau ayahmu masih ada," ucap ibunya lirih, "dia pasti bangga melihatmu berdiri setegak ini." Puspita menahan tangis. Ia tahu, semua yang ia alami bukan hadiah instan. Ini hasil dari luka panjang yang akhirnya diberi makna. Suatu sore, Irfan mengajak Puspita berjalan di taman kota. Tidak ada mobil mewah, tidak ada jas mahal, hanya dua manusia yang berjalan sejajar. Irfan tidak memintanya menjadi siapapun. Ia hanya bertanya, apa yang Puspita inginkan dalam hidup? Puspita terdiam lama, lalu menjawab jujur. Ia ingin hidup tenang. Ia ingin ibunya sehat. Ia ingin bekerja dengan bermartabat. Ia ingin dicintai tanpa syarat. Irfan mendengarkan tanpa menyela. Lalu ia berkata pelan, bahwa kebahagiaan tidak selalu berarti hidup mewah, tapi hidup tanpa rasa takut untuk menjadi diri sendiri. Hari itu, di bangku taman yang sederhana, Irfan menggenggam tangan Puspita, bukan sebagai bos, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai lelaki yang memilih berjalan bersama apapun jalannya nanti. Dan jauh di tempat lain, Bayu menjalani hidup barunya dengan perasaan yang tidak pernah benar-benar utuh. Ia punya istri cantik. Ia punya status. Tapi ada satu hal yang selalu menghantuinya. Rasa kehilangan yang datang bukan karena cinta yang pergi, melainkan karena kesalahan yang tidak bisa diulang. Puspita tidak pernah menoleh lagi ke belakang. Ia tidak perlu. Luka itu sudah tertutup. Bukan karena waktu semata, tapi karena ia memilih memaafkan dan melangkah. Cerita ini bukan tentang balas dendam, bukan tentang orang miskin yang tiba-tiba menjadi kaya. Ini tentang seorang wanita yang pernah dipatahkan, lalu memilih bangkit dengan tenang. Tentang harga diri yang tidak dibeli dengan uang, tapi dijaga dengan keberanian. Dan jika malam itu Puspita berani melangkah ke pesta pernikahan mantannya, bukan untuk membuktikan apapun, melainkan untuk menutup satu babak hidupnya, maka hari ini ia melangkah ke masa depan dengan kepala tegak. Bukan sebagai bayangan siapapun, bukan sebagai wanita yang ditinggalkan, melainkan sebagai Puspita Anggraini. Seorang wanita yang akhirnya tahu bahwa dirinya layak dicintai.